Coba gua mau tengok. Jangan sampai jatuh tuh. Wih, asik. Keren. Baik kan? Ya, cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lu nggak perlu tes-tes kan nih, awas kalau nggak bisa. Kan tadi udah gue keluar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan Koras Crash Stream Slayer Comment Center 2 dalam konten mengenal lebih dalam jauh lebih dalam orang-orang yang berkutat di dunia pembubukan tritung atau di anti pemurtadan. Tunggu dulu. Aduh, Kenapa itu? gua belum dikunci. Belum dikunci ya guys ya. Ya. Dan sekarang kalian sudah nonton kemarin kita mengenal lebih dalam Julius, lalu kemudian mengenal lebih dalam Goldian. Sekarang kita mengenal lebih dalam Daman Supeno. Daman Huri. Daman Huri. Daman Huri. Daman Huri, Ikhwan. Salah. Daman Huri. Nah, ini yang ngasih identitasnya nggak bener ini. Ya. Yo, gimana kabarnya Ma Bre Daman? Baik, Ma Bro. Masya Allah. Insyaallah. Ya. Nah, jadi kalian yang kalau nggak tahu bentukan Daman, inilah Daman. Ya. Kita akan mengenal dia lebih dalam, maka tanpa berpanjang lebar lagi, kita tanya dia. Jadi Daman, lu ini tuh siapa sebenarnya? Gue itu siapa sebenarnya? Sebelum itu gue tanya ke penonton dulu ya kan. Ya. Penonton tahu nggak gue? Karena di dunia apologet ini kan kadang penonton juga kayak psikologi kita, ibaratnya tontonan juga pilih-pilih kan. Belum tentu semuanya bisa kenal kita. Betul. Dan gitu ya. Makanya coba di kolom komentar ya, siapa yang kira-kira pernah lihat saya gitu. Ya. Bagi siapa kayak di lapas misalnya. Nah, di mana misalnya? Di tenda-tenda. Kedapatan di rumah janda misalnya. Silakan bersuara. Atau di tempat gerobokan nggak ada yang jangan. Kalian pernah lihat di mana dia dialog kah atau di kajian kah gitu. Offline, online. Nah, komen di bawah oke? Dan kalian kenalnya di mana gitu. Gitu, teman-teman sekalian. Nah, terus? Dan kalau yang belum kenal mudah tinggal buka YouTube. Daman versus Edis ada, Daman versus Mata Pisau ada, Daman versus Albert, Joseph Albert ada, tinggal cari. Joseph Murtadin banyak, kita udah case-nya mungkin yang belum ada tonton ya. Oh, jadi lu ada dialog sama Joseph Tritung Ada semuanya. sama Robert Tele ada. Edis ada. Jadi lu ini siapa sebenarnya? Sebenarnya gue adalah seorang santri yang kejebak apologet. Seorang santri yang tadinya tarara, mempelajari kitab para ulama, tarara dan tarara semuanya. Nah, ini setelah santri nih. Setelah santri. Ini after santri. After santri menyalurkan isi ilmu ke sini. Ah. Nah, terus ini berawal daripada kesantrian gua, berawal dari kisah gua pengen pindah agama. Kayaknya gue udah jafu ini. Ya, kayak pernah terjadi ya? Kayak pernah terjadi ya? Kapan ya? Enggak tahu. Gua kayak pernah bilang tentang Coba lanjut dulu. Jadi ini awal mulai saja ya. Langsung jujur ya ke penonton. Penonton, ini konten kedua. Tadi malam kami record, nggak ada suara, makanya dia bilang deja vu. Dia udah dengar. Ini sebenarnya demi menghibur penonton semuanya, kami rela mendengarkan sesuatu yang kalau bisa nggak usah dengar lagi deh gitu ya. Gitu. Sekali cukup, cuma ya nggak apa-apa lah demi kalian. Demi kalian. Gue jam tayangnya supaya nyampe ya. Ya, tolongin lah. Di-share teman-teman ya. Tapi kisahnya jaminan menarik teman-teman. Dan ini kisah nyata ya. Dimana waktu itu aku masih kecil. Waktu itu aku masih kecil, ya kan? Saat aku masih kecil, kebetulan itu beranjak SMP. Kalau SD enggak, karena aku SD-nya di Madrasah Ibtidaiyah, kebetulan Islam. Oke? Di MTSN, Madrasah Sanawiyah, di situ gue mulai berkenalan dengan anak-anak warnet. Ya, masa zaman Point Blank, ya, main game. Point Blank? Ya, ketemu gue Point Blank. Ya, masa-masa warnet, masa-masa Pekalongan Cheater kalau masih ingat. Pekalongan Cheater, ya. Anjir, Cheater 20.000 makek. Ya, jingbom ya. ID harus jingbom ya. Iya, anjir, supaya diterima buat mabar bahasa dulu apa ya? Nggak tahu apa namanya. Udah. Terus setelah itu kan kita banyak kenalan ya. Biasanya yang pro player itu rata-rata dari Chinese. Kalau di sana tuh pro player Chinese. Rata-rata di Aceh Chinese dan juga rata-rata Kristen. Gitu. Teman-teman gua tuh punya komunitas mabar Point Blank gitu kan. Nah, di situ gua ngelihat satu hal yang belum pernah gua lihat. Ya kan gua shock, gua taunya di Madrasah Ibtidaiyah semuanya Islam dan gua nggak tahu apa itu Kristen dan gua nggak tahu apa itu Konghucu, nggak tahu gua.
Begitu gue lihat mereka ibadah, gue tertarik. Kenapa? Karena gue menyangka Islam itu terlalu ribet. Tunggu dulu, itu di madrasah Di madrasah ada agama lain? nggak ada, di madrasah itu nggak ada. Pas gue udah madrasah sanawiyah, kan pergaulan udah lebih luas. Dulunya cuma sekolah, pulang sekolah dijemput pulang. Oh, Sekarang sekolah intip-intip dikit, pura-pura les atau apa, cabut warnet. oh pulang sekolah ke warnet. Di Warnet. warnet ketemu sama teman-teman yang beda agama. Beda agama. Oh, I see, Udah oke. ketemu dengan teman-teman beda agama. Kan gua nggak terlalu dalam itu apa itu Tuhan dan segalanya. Ya udah yang gua tahu dibilang sama mak gua, Tuhan gua namanya Allah, Rasul gua namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang gua tahu. Setelah itu gua ngomong-ngomong dengan mereka, bahkan gua nanya, "Lu nggak takut sama nabi?" Sampai kayak gitu pernah gua nanya. "Lu nggak takut sama nabi?" Mereka tuh nabi. Sampai kayak gitu. Itu kekonghucu ya Apa teman itu? gua. Apa itu dia bilang Apa kan? itu kue basah? Dan dia benar-benar nggak tahu Nabi Muhammad. Oh, Padahal dia udah sanawiyah, nggak tahu dia ada diajarkan masalah Islam apa gimana, atau memang ada ilmu Islam saat dia sekolah. Ya, kebetulan tuh dia anak SMP 1 ya, bukan madrasah sanawiyah. Dia nanya ke gua, apa itu Nabi? Di situ game menariknya. Kok dia nggak tahu Nabi? Anak ini nggak takut dosa, nggak takut neraka, kan gitu gua. lu ini polos. Polos Kalau banget. dia ini agamanya beda, tapi konsepnya sama-sama seperti kita, atau lu polos dia ini agamanya sama tapi nggak tahu apa-apa. Bagi gua semuanya Islam. Oh gitu. Di mata gua semuanya Islam, itu gereja Islam. Oh, gitu. Udah. Cuma mereka mungkin nggak mau sholat di masjid. Itu isi kepala gua. Oh. Polos-polosnya gitu. Iya, iya. Udah. Belum ada doktrin apa-apa dari mak gua, jangan Kristen, jangan ini, nggak ada. Dan itu hati-hati. Anak antum mungkin ada yang seperti saya. Di awal-awal karena nggak tahu Tuhan, makanya antum dituntut untuk paham ilmu agama. Itu perlu kesadaran dari Ingat, kecil. seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya, atau sekolah pertama atau pesantren pertama. Ini gua ilmu dari Cak Wafid. Ya, dan kepala sekolahnya adalah ayahnya. Oh gitu ya. Nah, ada Mantap. lanjutannya. Nah, selanjutnya, setelah dari situ, gue mulai tertarik tuh, mulai terkejut. Ntar, ambil asbak dulu biar nggak kotor. Gue siap itu mulai terkejut dan mulai tertarik. Kok mereka nggak kenal Nabi? Beberapa kali kalau mereka bohong, gue sering bilang, bohong lu nggak takut neraka, nggak takut sama Allah lu. Sampai kayak gitu gue. Saking polosnya gue, karena gue tuh didikannya SD, Hah? pulang malam ngaji. Ya, pulang malam ngaji sama emak dulu siap maghrib, nanti jam 8 ngaji sama ustadz. Oh gitu. Iyalah dipegang Oh, lidik, alhamdulillah. baca gitu. Iya, Masya sampai Allah. gua selesai tahu Al-Qur'an, bisa ngaji secara lancar sebelum tahu tajwid, Hah? itu umur 4 SD. 4 SD gua udah lancar baca Al-Qur'an. Terus di kelas 1 MSen baru gua Di umur 10 ya. di MSen MTSN, di situ gua baru kenal yang namanya tajwid. Udah. Mulai dari situ gue mulai heran, mereka nggak tahu neraka. Maksudnya mereka mungkin paham ya, nggak tahu gue antara paham dan apa. Pas gue sebut Allah dia nggak paham. Oh gitu. Di Gimana muka nggak paham ya? Mengerti. apa lu nggak takut Allah? Siapa Allah kata dia? Oh iya. Kok ini orang pada nggak tahu Allah ya? Satu SMP coy, masih kecil banget, Iya. nggak tahu Allah. Terus gue berumbuk lah, sampai gue nanya, Yang lucunya lu sih. gue ya, Yang lucu. polos banget gue, karena gue nanya ibadah mereka apa. Gue tanya ibadah, lu sholat 5 waktu nggak? Lu gini, ya kan? Ternyata enggak. Enggak. Tapi yang lu sembah Tuhan. Gua tanya. Iya kata mereka. Mereka bilang yang mereka sembah itu Tuhan. Oh Tuhan juga. Terbangun dong pola pikir gue. Selama ini gue ditipu mak gue. Apa? Mak gue milih agama yang ribet. Iya kan? Paham maksud gue? Di antara agama yang mudah, mak gue ngambil ribet. Oh ketika lu tahu, oh ternyata mereka tuh beragama tapi bukan Islam. Ada tuh agama yang selain Islam. Lu kedip-kedip tuh aman nggak? Aman. Serius aman? Aman ini. Lu kedip-kedip aman ya? Iya, karena yang ini yang rusak, makanya gue kasih yang narsum yang bagus. Setelah itu, begitu kemudian gue mulai nanya ibadah. Ada yang bilang minggu, ya ibadah minggu mereka dan semuanya. Lu nggak sholat 5 waktu enggak? Tapi yang lu sembah Tuhan. Iya kata dia. Kenapa mak gue ngeribetin gue, bangunin gue subuh, gue disuruh ngaji, di rumah dipukul pakai lidi sama emak, di rumah ngaji gue disuruh berdiri sama ustadz, nggak bener hafalan. Lu ngaji nggak? Gitu kan. Gue sampai nanya itu karena problem di gue waktu kecil ngaji. Teman-teman gue bisa keluar maghrib nggak ngaji, gue nggak bisa. Lu tersiksa ya. Tersiksa gue. Nanya gue ke ini, ke apa? Ke
mereka, kalian nggak ngaji? Enggak, kata dia. Terus pelajaran agama kalian dari mana? Ya, tapi gua ini anggaplah asumsi ya, antara ingat dan nggak ingat. Kayak mereka ada sebutin bahwa kayak ada sekolah minggu gitu. Nah, kalau teman gua yang Konghucu ataupun yang entah Konghucu entah Buddha dia, ingat gua, dia kayak dipanggil guru ke rumah. Kayak gitu untuk ngajarin agamanya. Oh gitu. Kayak gitu. Privat ya. Mungkin. Udah. Setelah itu gua mikir dong, emak gua kenapa milih agama yang ribet di antara semua agama yang mudah. Pemikiran polos Ikhwan. Ya. Kadang beracun memang. Iya. Terus gue pulang minta pindah agama. Setelah penelitian panjang masa kecil, ngapain gue ambil yang ribet? Kenapa gue nggak ambil yang mudah aja kayak mereka ya kan? Udah pagi Minggu biasanya kan ini mereka gereja, ada gereja namanya di Pusung, ada Pusung di Aceh, gereja, sampingnya ada pagoda. Nah udah, jadi Minggu gue nunggu mereka ibadah, siap tuh gue ke laut tarik pukat. Iya. Tarik pukat tuh kayak lempar jala ke laut besar, terus Jadi pukat tuh jala ya? Oh. Terus bantu tarik. Tuh dua. Karena seru-seru itu. Itu yang bikin seru. Oh gitu. Nah, tarik pukat itu yang bikin seru, keserentakannya itu. Enggak, memang sengaja pagi Minggu itu enggak point blank sore ntar. Oh, oke. Pagi itu emang khusus kami bangun pagi. Kalau bahasa kami itu asmara subuh. Asmara subuh. Iya, karena memang subuh narik-nariknya. Udah. Tapi karena temen gua ibadah, ya temen gua masuk ke gereja, ya udah gua nggak jadi asmara subuh. Biasanya ada 2 ronde, ada ronde subuh, ada ronde jam 10 pagi. Nah, gitu. kami nunggu 2 jam kali ya? 10 ataupun jam 11. Udah gua jemput dia, pergilah narik, narik semuanya. Dibolehin sama yang punya. Boleh walaupun kami anak-anak nanti dikasihlah 1 plastik ikan suruh bawa pulang. Berapa isinya? Banyak lah nanti. Baik ya. Kami nggak fokus itunya, fokus serunya. Udah, tapi walaupun dikasih ikan, udah nanti adalah pulang bawa pulang ke rumah lah gitu kan. Ya, cuma kan kalau gua kan yang biasa di kota kan apa-apa beli gitu kan. Nah, ini ikan dikasih itu mewah banget, Bro. Oh iya, ini dikasih ikan-ikannya dikasih. Walaupun gua dari kecil nggak suka ikan, tapi gua dengan bangga pulang ke rumah, mak ikan senang gua. Wah, cari nafkah nih. Bukan cari nafkah, ketawa mak. Kenapa kayak gini, kirain mak nggak sanggup beli gitu dia kan. Bukan nggak sanggup beli. Pokoknya mak gua tahu bahwa main gua suka ke laut kalau pagi Minggu, ya kan. Berbaur dengan mereka, akhirnya gue cerita dan curhat segala kegelisahan otak gue. Bahwa gue minta pindah agama. Ke mak, cerita ke mak bahwa gue mau pindah agama aja. Orang yang mereka sembah Tuhan, yang gue sembah Tuhan. Apa ya? Masih kecil masih polos dia. Semuanya nyembah Tuhan, kok gue yang ribet? Kenapa gue nggak sama kayak mereka? Cuman karena dari keluarga ibu aku, itu adalah orang ngaji semua, mulai dari ibu, dari kakek, cicit, semua itu orang ngaji semua, orang pondok semua. Mama aku nggak mentidakkan dan nggak mengiyakan. Mama aku jawab gini, ngaji dulu paling kurang sampai kelas 5, setelah itu pilih agama kamu. Jadi itu ya? jawaban, Mak. Jadi nggak langsung nggak marahin, nggak ini ya. Makanya saking penasaran gua sama Tuhan, ya. Mulai dari situ gua udah nggak serius lagi ibadah. Tapi setelah itu gua nggak serius ibadah. Setelah itu gue nggak mulai nggak serius ibadah. Gue sering curi-curi pandang. Kalau dulu kan masih ingat neraka gitu. Jadi gue sholat serius, takut neraka dibakar gue, mampus gue. Dah, apalagi di rumah ngaji diajarin masalah neraka, takut dong, ya kan? Balik ke rumah sholat beneran. Mulai dari saat itu gue nggak ini. Jadi gue di hari Minggu gue beneran sholat. Selebihnya gue nggak bener. Di hari Minggu. Gue ambil kesimpulan sendiri. Ini orang ibadah Minggu. 1 hari dia bisa pilih, lu neraka nggak? Enggak, kata dia. Lu milih hari Minggu ibadah ke Tuhan lu, ya ke Tuhan. Lu dibilang nggak sama... Karena lu mikirnya Tuhannya sama. Tuhannya sama, di kepala gua Tuhannya sama. Gua tanya, lu bakal dibakar di neraka nggak kalau ibadah Minggu doang dan lu nggak sholat 5 waktu? Enggak, kata dia. Wah, bagus ini. Hari Minggu doang. Iya, jadi setiap hari itu curi-curi pandang, dibangunin subuh, iya, basah-basahin tembok, kerpak-kerpuk di kamar mandi, basahin kepala, basahin muka, masuk kamar, drama. Supaya memberikan kesan sholat. Iya, udah. Masuk kamar tutup supaya memberikan kesan sholat. Udah. Siap itu bocah. Gue begitu bangun kan ngantuk, kadang gue pura-pura sujud. Sering gue gitu, sujud tidur. Dengar suara kaki mak, bangun. Takar waktu. Kalau emak datang, ini udah siap sholat, gitu. Oh iya, jadi dari kecil lu sudah terdidik kriminal ya? Terdidik kriminal, karena otak gua belum setuju Tuhan.
Jadi kalau agama lain bisa di minggu, kenapa gua enggak? Iya. Ya kan? Nah, jadi bisa kita bilang ini polos dan kritis. Kalau agama lain bisa minggu doang, kenapa gua enggak? Di hari minggu gua beneran sholat. Polos, kritis, dan kriminal. Jadi gua mikir kalau hari minggu tuh gini. Dan jumping to the conclusion. Nah, jadi kalau di hari minggu, kayaknya ini krusial deh harinya. Udah, krusial. Udah. Oh, sama satu lagi Jumat. Jumat gua anggap ini mungkin gua beda sama teman gua, tapi ini ada hari besar. Mungkin di hari besarnya gua nggak boleh ini. Ah, jadi gua karena kebingungan antara pilih Minggu Jumat, dua-dua gua kerjain. Banyak mungkin ya. Serius, gua seriusin. Di Minggu sama Jumat gua seriusin. Sholat serius, semuanya serius. Udah. Dan gua nggak merasa bersalah dari itu. Udah semuanya. Kan makin penasaran dong gua tentang semua jawaban ini. Makin penasaran tentang semua jawaban ini. Kayak mikir, Tuhan pertama kenapa nggak kelihatan, gue nggak ketemu dan semuanya. Bukankah yang namanya mengenal itu ketemu dan semuanya kan? Kok gue nggak ketemu? Emang harus kita bertuhan? Sampai kayak gitu gue. Udah, waktu kecil. Saking penasaran gue, padahal gue pengennya cita-citanya kan marinir. Cita-cita gue marinir, karena dari keluarga ayah gue itu semua militer. Dan gue paling pengen marinir. Udah. Tapi dibalik itu, rasa penasaran gue terhadap Tuhan makin gede. Jadi gue, ya udahlah, bodo amat sama marinir, gue masuk pondok. Tamat pondok, baru gue marinir. Itu target gue. Ya. Bahkan ada siratan hati tamat pondok gua Kristen baru gua ini. Ya, Kristen boleh, Konghucu boleh, apapun boleh. Intinya gua hilangin dulu ini masalah hidup gua sholat 5 waktu. Itu intinya. Udah, gua hilangin dulu masalah hidup gua sholat 5 waktu, bulan puasa, gua hilangin dulu itu. Pikiran gua kecil. Waktu kecil, waktu kecil emang bangsat emang. Dari kecil udah aneh pikiran gua, kacau. Udah. Tapi kocak ya, kecilnya begini tapi gedenya buset ilmu agamanya. Ah, nantilah ya. Ya, nantilah pelan-pelan. Nah, setelah itu gua mulai belajar. Udah setelah SMP itu gua memang penasaran, belajar serius jangan sampai nggak lulus karena harapan gua pondok. Pondok yang akan menjawab gua bakal jadi Kristen. Paham nggak? Kalau gua nggak nemuin jawaban. Kalau gue nggak nemuin jawaban, gue bakal Kristen. Ataupun gue bakal... Karena nyokap lu nyuruh lu pesantren dulu. Pesantren dulu, hadepin dulu, cari tahu. Pakai aja. Ada ini. Hadepin dulu. Izin ya, teman-teman sekalian, biar enak pembicaraannya. Oh, ini Chorus Empire, Bro. Ya, Chorus Empire aman ya. Chorus Empire aman. Jadi setelah semua itu, masuklah gue pondok. Kelas 1, kelas 2 belum terjawab, sehingga gue ibadahnya kabur-kaburan. Masih ya? Masih. Padahal udah di pondok. Karena di pondok kelas 1, kelas 2 itu kan hafalan jarumiyah, hafalan nahu, sorof, daraba, idribu, darban, fawad, daribu, muzakam, madribun, idrib, latadrib, madriban, oh ya, hafal itu semua. Apa sih gunanya? Dari mana gue tahu Tuhan kalau ini hafalannya? Dan gue masih belum tahu pakainya di mana. Tapi gue tekun, walaupun gue nggak serius, tapi gue tekun karena saking penasaran. Gue tekun, dan gue dapat nilai terbaik kelas 1, kelas 2. Naik kelas 3, gue udah mulai meneliti kitab fikih dan semuanya. Masuk kelas 4, mantik, bayan, badi, ma'ani, sarf, masuk semuanya. Ilmu logika, ya, ilmu logika, mantik itu. Berarti mulai menyadarkan gue tentang pikiran, pola pikir. Kelas 4. 4 di pondok. Jadi pondok gue itu bedanya gini, teman-teman. Itu kelas 4 di pondok tuh lu 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, enggak. Kapan tuh kan baru berapa? Umur 10 ya? Udah mantik ya? Oh iya, di sana gitu. Maksudnya aku tamat SMP. Tamat SMP, 1, 2, 3, 4 langsung mantik. 4 tahun. 4 tahun setelah gua masuk, gua langsung belajar mantik. Di sana memang kayak gitu. Tahun keempat. Tahun keempat. Oh iya. Jadi pondok saya klarifikasi dulu, ini nggak ada yang seumuran, teman-teman. Jadi siapapun yang masuk pondok saya, umur 40 tetap kelas 1 kalau nggak bisa. Oh gitu maksudnya. Random. Oh, oke. Jadi random gua lu mau beres S2 di apa Universitas Umum? terserah. Pondok di pesantren lu itu jatuhnya tetap kelas 1. Kelas 1 kalau lu nggak bisa, ada yang lompat kelas. Lu kalau misalnya baru lulus SD, harusnya masuk SMP, tapi mau masuk ke pesantren itu kelas 1 juga. Kelas 1 juga. Oh. Ada taman SD, banyak temen gua taman SD kelas 1 selokal sama gua, dan ada yang 30 tahun di lokal gua, di kelas gua. Ada juga yang 40 tahun di kelas gua. Ya, yang udah nikah 2 kali bahkan. Ya, udah nikah 2 kali dia, mungkin karena prestasi hidup masuk pesantren. Ini ya, konsep SKS-nya, kurikulum pelajarannya memang ini banget ya. Pure Untuk kelas Islam. 1 tahun ini yang paling basic bisa diterima di semua umur ya. Betul. Nah, jadi Kasih tahu lah nama pesantrennya apa? Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah Mudi Mesra Samalanga, cari aja. Panjang banget. Ya, tulis yang paling mudah, Mudi Mesra Samalanga. Mesra. Insya Allah sekarang udah ada 40.000 santri lebih.
Udah. Setelah itu Keren. di pondok itu kalau misalnya lu jago, misalnya lu jago ya di pondok lain, lu masuk ke situ dan jago itu bisa lompat kelas. Oh gitu. Lu bisa lompat langsung kelas 6, kelas berapa tergantung ilmu lu gitu. Udah, jadi di sana bisa netap kalau lu memang bodoh maksudnya dari dasar kelas 1. Kalau memang lu udah punya ilmu tinggi, Tamatnya di kelas berapa? ada yang masuk ke situ jadi guru langsung, ada juga. Iya, enggak maksudnya kalau secara Tamat 6. Oh, kelas 6. 6 kelas 7 udah jadi badal, guru ganti. Jadi ada guru berhalangan kita ganti gitu. Oh, I see. Terus? Udah. Setelah itu, kemudian gua pelajarin mantik. Kan mantik itu ilmu logika, teman-teman. Gua dapatin ilmu yang paling gua banggakan di dalam mantik itu diferensiasi. Diferensiasi itu dinamakan dengan takhalluf, membedakan. Nah, sekarang kayak ibaratnya kenapa ada kata kasur, kenapa ada kata kursi, kenapa ada kata meja? Ternyata manusia itu memberikan istilah untuk membedakan. Begitu juga gua mulai mencerna bahwa kata Tuhan. Kata Tuhan ini menjadi diferensia daripada kata apapun selain kata Tuhan. Benar nggak? Iya. Berarti Tuhan bukan lemari, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan kucing, Tuhan bukan ini. Gua pelajari itu, diferensiasi. Di sini otak gua mulai berat. Wah, ini nggak mungkin gue tinggalin Islam. Karena setelah gue pelajari tafsir berbicara isi otak gue semua. Karena gue kan pernah menduga tuh. Gue dulu duga, saat gue pelajari sambil belajar itu, sambil gue belajar retorika bahasa, ada juga gue pelajari politik juga, gue pelajari... Pelajar politik? Enggak, pelajari sendiri, otodidak. Pelajari politik, terus pelajari filsafat barat, pelajari filsafat Roma dan semuanya. Tapi sikit-sikit aja. Yang paling gua pelajari itu masalah filsafat Teo. Alasan manusia mencari Tuhan, mulai dari suku Maya itu kan ada Aztec, di mana mereka itu adalah orang yang menerka Tuhan sebenarnya. Iya. Jadi ibaratnya gini. Para rasul ketika datang, ya kan? Ketika datang itu mewartakan kata Tuhan, sebab dari yang tak pernah diawali. Itu seluruh manusia setuju. Karena konsepnya bisa diterima akal. Yang membuat manusia menciptakan agama itu cuma satu. Ketika manusia itu nggak setuju dengan perintah dan larangan Tuhan. Akhirnya dia membuat tandingan Tuhan. Nggak mungkin ini Tuhan yang lu bawa, ribet. Ya itu kata kuncinya Iwan ya, manusianya menciptakan agama. Manusia itu menciptakan agama karena ya Tuhan, oh benar, memang harus ada sebab yang tak diawali ini. Ya, karena nggak mungkin otak manusia itu menerima infinitum. Kayak gue bilang, gue lahir dari mak gue dari mak gue dari mak sampai tiada batas. Nggak mungkin bisa diterima. Terus infinitum ini kalau dibantah oleh Darwin katanya apa? Manusia purba. Oke, kita akan tanya manusia purba dari mana kan? Ujung-ujungnya manusia purba dari mana? Oh, dari apa? Apa itu dari mana? Akan terus tidak akan putus sampai dari mana nggak akan terjawab. Maka ketika para rasul mewartakan Tuhan, ini diterima. Setelah gua pelajari, para rasul itu diterima ketika mereka mewartakan tentang Tuhan. Yang nggak diterima ketika Tuhan mulai menurunkan perintah dan larangan. Di situ pemberontakan terjadi. Karena gimana mau diperintahin sesuatu yang mengekang hidup lu? Gimana mau dilarang sesuatu yang udah lu sukai? Kayak ibaratnya lu punya adat misalnya. Lu suka ngerokok, tiba-tiba ada rasul datang, rokok haram. Belum tentu lu bisa terima. Lu udah ngerokok udah capek banget, tiba-tiba rasul, saya rasul. Ini buktinya, wah, apa misalnya, ya, dengan segala overpower para rasul dengan mujizatnya, lu nggak percaya? Oh, lu percaya? Oke, deh rasul, apa? Rasul, Tuhan. Oke, saya terima. Sebabnya tadi awali. Oke, saya terima ya. Oke. Tapi lu harus nggak ngerokok. Masalah. Jangan gua, ini aja Julius. Gede masalah, maksudnya? Julius gimana? Ya kalau gua kan udah tahu kebenaran gitu loh. Ya. Jadi setelah itu, mulai dari situ gue mulai meneliti tafsir Al-Quran yang mungkin di situ gue mulai mencoba pandang. Mencoba pandang tuh gini, gue masih beranggapan Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Masih beranggapan itu karangan Nabi Muhammad dalam mencari Tuhan. Ya, karena ya makanya ya kalau tauhid kalian masih belum benar, nggak usah pelajarin filsafat barat deh. Rusak otak kalian kayak aku. Udah, ini karangan Nabi Muhammad. Karena dalam filsafat Teo, alasan manusia mencari Tuhan, itu terjawab gini, manusia terdahulu ya, paling kurang kalau lu mencerna itu maksudnya, lu akan menemukan bahwa, oh sosok Kristen. Bisa jadi Kristen ini pelopor utamanya Yesus, pelopor utama Islam Nabi Muhammad, pelopor Yahudi Musa.
Jadi orang terdahulu mencari Tuhan bikin jurnal ilmiahnya yang disebut kitab suci. Oke? Yang sekarang kita konsumsi jurnal ilmiahnya mereka. Oke? Setelah itu gue mikir gini, kenapa gue nggak boleh cari Tuhan dan bikin jurnal ilmiah gue? Mana tahu ada Tuhan yang lebih simpel, yang versi gue, ataupun yang lebih keren versi gue. Namun setelah gue teliti Al-Quran, ya, gue baca dan semuanya tafsir gue pelajari, bagaimana titik temu dan semuanya, di situ gue benar-benar terkejut bahwa kayak gimana gue mau ciptain agama baru, isi pikiran gue Al-Quran semua, paham nggak? Nggak. Gue mikirin Tuhan itu yang kayak mana? Ini tanpa Al-Quran, ya. Tuhan itu yang kayak mana? Apakah gue akan nyembah kursi? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin Tuhan gue didudukin kayak gini. Apakah gue akan nyembah ini dan ini? Apa yang pantas gue Tuhan? Hingga otak gue berada di klimaks pemikiran, pasti ada Tuhan yang jauh berbeda daripada semua ini. Nah, itu isi otak. Ya kan? Saat gue menilai apa yang ada di muka bumi ini, memang nggak bisa gue sembah. Karena adanya kelemahan. Karena bagi gue potensi Tuhan itu maha kuat, maka gue tolak yang artinya lemah. Kalau Tuhan itu maha awal, nggak mungkin gue punya Tuhan yang lahir. Kalau Tuhan itu maha kekal, maka nggak mungkin gue punya Tuhan yang bisa mati walau sedetik. Gitu. Dengan begitu, Tuhan pasti memiliki sifat mustahil. Bukan pasti memiliki sifat mustahil. Gue lebih ke main ke logika saat itu. Nggak mungkin dua yang kontra bersatu pada satu waktu. Ya, itu masuk dalam manihuma kalau dalam mantik ya. Manihuma. Apa bahasa Indonesianya itu? Aduh, aku nggak tahu. Filsafat modern aku nggak tahu. Manihuma apa? Duanya nggak bisa bersatu pada satu waktu. Itu maksudnya. Kayak contoh apa? Ini keras tapi cair, nggak bisa. Ini kiri tapi kanan, nggak bisa. Ini atas tapi bawah, nggak bisa. Jadi kemustahilan pada Tuhan itu muncul bukan karena gua terdogma ilmu tauhid ada mustahil pada Tuhan, bukan. Tapi ketika gua nilai Tuhan itu kalau mau menjaga bumi ini harusnya dia kuat apa lemah? Gua pasti pilih dia kuat. Iya. Dia untuk menjadi awal segala puncak, dia awal yang pasti ada awalnya, atau awal yang nggak pernah diawali? Oh, pasti nggak pernah diawali. Iya. Karena klimaks pikiran antara pilihan. Gue bisa milih Tuhan diawali, gue bisa milih Tuhan tidak diawali. Gue bisa milih keduanya nih. Maka yang paling pantas buat Tuhan yang mana? Tidak diawali. Gue pilih ini. Kenapa lu nggak pilih yang Tuhan yang berubah-berubah? Berubah-berubah gimana? Asalnya hologram, terus jadi orang. Kan berubah-berubah tuh Tuhan itu. Lebih keren lagi ya? Iya. Enggak, pokoknya intinya Pemujat-pemujat kayak gitu Tuhan yang berubah-berubah dia. jadi hologram ya. Udah. Jadi intinya setelah itu gue mulai kritis dengan isi otak gue sendiri bahwa apa yang gue pantas pilih terhadap Tuhan. Gue udah mikir nih bahwa ini jurnalnya, mohon maaf kata-kata, jurnalnya Muhammad lah ibaratnya kayak gitu kan. Setelah gue ingin berpikir Tuhan yang kayak mana pantas gue sembah, gue mikirin apapun yang ada di muka bumi ini kayaknya nggak pantas untuk gue sembah dan semuanya. Karena ya sesuai konsekuensi pilihan gue pilih dia yang tak punya awal, gue pilih dia yang nggak berakhir ataupun kekal. Padahal gue bisa milih dia mati, gue bisa milih apapun. Tapi untuk kepantasan Tuhan, gue pilih yang terbaik, kan gitu. Setelah gue pilih, gue kombinkan dengan Al-Quran. Gimana gue mau ciptain agama baru, jurnal baru, Tuhan baru, sedangkan isi pikiran gue Al-Quran semua. Nah, setelah itu mulai gue nggak bisa tinggalin Al-Quran. Gue nggak bisa tinggalin Islam. Ini mungkin maksud lu, karena segala pemikiran lu itu Al-Quran sudah mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Al-Quran sudah memberikan jawabannya terlebih dahulu. Jadi di balik gue belajar tafsir kan, lagi belajar tentang cerita Nabi ini semua. Di balik itu gue belajar filsafat, baca-baca dan semuanya. Ketika gue mulai baca-baca, ya terdoktrin dong pikiran gue tentang, ya mungkin itu jurnalnya Muhammad. Gue mikir gitu, oh mungkin ini jurnalnya Muhammad. Gitu ya? Gara-gara filsafat. Jadi masih aja lu ya udah gede melenceng-melenceng kayak zaman bocah ya. Iya, makanya gue takutnya, oh ini jurnalnya si Muhammad ini. Masa gue harus percaya dia? Masa gue nggak boleh cari Tuhan lain? Berarti ini kan coba lihat, semua transisi agama itu dari masa dahulu. Lah, orang terdahulu manusia, kita manusia lah. Kenapa dia bisa mutusin siapa Tuhan? Kenapa gue enggak? Kan gitu. Tapi setelah gue pikir, isi pikiran gue adalah pikirannya Nabi Muhammad. Nah, di situ gue lihat, gue nggak mungkin tinggalin Islam. Terus gue mikir gini, tapi kan gue bisa ninggalin ibadah. Tuhan udah bener, sama kayak Tuhannya Nabi Muhammad. Tapi gue bisa ninggalin ibadah dong. Karena Tuhannya udah tertuju sama. Dan isi otak gue, dan isi otak Rasulullah sama tentang Tuhan.
Saat itu, oh balance. Tapi kenapa ada ibadah? Bisa nggak gue ilangin ibadah ini? Nah, gue mikir gitu. Yang penting lu percaya Tuhan ada aja. Ya, udah bisa nggak gue ilangin ibadah ini? Ternyata begitu banyak ancaman dalam Al-Quran. Neraka loh, disiksa loh, gini loh. Belum lagi gue pelajari ada kitab namanya Daqaiqul Akhbar, menjelaskan tentang neraka, siksa orang nggak sholat, siksa jina, siksa semuanya. Udah, segala siksa. Udah, gue pelajarin. Waduh, serem juga nih. Gue mikirnya gini, kalau gue mati, kebenaran siapa yang akan terungkap? Kalau kebenaran Nabi Muhammad, gue mampus. Kalau kebenaran gue yang terungkap, Nabi Muhammad nggak mampus. Paham maksudnya? Enggak. Pemahaman gue, ibadah. Ini karangan Muhammad, karangan Nabi Muhammad. Astagfirullah. Ya, karangan Nabi Muhammad. Itu, Ikhwan. Nauzubillah. Ini cerita mode jujur aja. Ya. Mode dari awal. Ini bukan saya yang sekarang ya. Ini saya dulu ketika kritis-kritis konyol, kritis-kritis kacau, udah. Anggaplah gitu, kritis kacau, udah. Udah. Waktu saya kritis kacau gitu mikirnya. Ya. Ini mohon maaf bagi yang nonton. Menurut saya Nabi Muhammad itu ngasih gua ibadah yang ngekang hidup gua, yang bikin capek ini. Bikin capek. Udah. Terus dia membatasi ibadah itu dengan neraka. Gue mikirnya gini, ini nggak ada yang tahu kenyataannya antara pikiran gue benar atau pikiran Nabi Muhammad yang benar. Udah, kalau gue mati, ternyata gue yang menang, sama gue sama Nabi Muhammad jadi jadi debu, sama-sama jadi debu lah. Jadi bakteri lah, sama-sama jadi bakteri ini. Udah. Tapi kalau setelah mati, beliau yang benar dengan segala neraka alam kebangkitan, gue yang mampus. Udah. Berarti kan gue sangat ngambil resiko. Kalau kekeh dengan isi pikiran gue, sangat ambil resiko. Karena pembuktiannya kematian. Gue belum mati masalahnya. Dan masalahnya orang yang mati nggak bisa bangkit lagi. Itu yang bikin gue nggak bisa nih. Gue tinggalin apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mulai saat itu gue pelajari Rasulullahnya siapa. Lu takut dengan konsekuensi yang Nabi wanti-wanti kepada kita kalau meninggalkan ibadah. Begitu juga peringatan Allah. Lu orang filsafat, kok masih ada takutnya? Early game takut. Early game karena kita mengambil risiko di ujung. Di mana mati kalau bisa cancel, ya, bisa apa itu namanya? Restart. Bukan restart. Kalau di game apa namanya? Respawn ulang, nggak apa-apa. Anjir. Alam kebangkitan ada. Anjir. Neraka ada. Sekali lagi hidup. Dah, gua iman ke Nabi Muhammad. Aman. Aja kehidupan gue sempurna kalau ada respawn aja. Kalau ada respawn, begitu sadar udah mati kan. Kirain jadi debu, ternyata malaikat mungkar wa nakirnya ada. Gimana loh? Ternyata alam kebangkitan mahsyarnya ada. Gimana loh? Ternyata hisabnya ada, mizannya ada, semuanya ada, neraka ada. Alam penghakiman Tuhan ada, neraka. Waduh, hancur banget gua. Hancur gua setelah itu. Setelah itu gua mulai nggak bisa, gua pelajari dulu. Siapa, mohon maaf kata-kata siapa si Muhammad ini? Di otak kacau gua saat itu. Ya, pada waktu itu Ikhwan ya. Siapa beliau? Gua pelajari lah. Di situ gua mulai pelajari tentang bagaimana filosofi isi akal beliau itu yang luar biasa, dimana nggak bisa gua bilang beliau bukan rasul. Karena ibaratnya Allah itu kayak nge-challenge antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. 600 tahun dikasih waktu, manusia ancurin ajaran kemanusiaan moral abis-abisan. Silakan. Dimana Allah kayak mau bilang, saya punya kartu as namanya Nabi Muhammad SAW, dia turun semua selesai. Di situ yang bikin gua merinding, dan ini nggak mungkin manusia biasa. Apa itu? Ini gua kayak cerita gua mu'alaf ya, bukan mu'alaf guys. Gue ini perjalanan hidup, hijrah mencari agama. Iya, dapat hikmahnya doi. Iya, tiba-tiba ini gua kayak kesaksian mu'alaf, bukan mu'alaf guys. Udah, kesaksian gua pernah hampir nolak agama kan gitu. Setelah itu, di balik semua itu gue mulai lihat bagaimana Rasulullah bukan memberantas, lu tahu benang kusut apa istilahnya? Benang kalau udah ditumpuk udah kusut, udah nggak bisa di ini. Nah, jadi 600 tahun memang disuruh kusutin dengan perbudakan, kekejaman terhadap wanita, perang, menumpahkan darah, kesukuan, bunuh bayi perempuan, semuanya bantai habis, jangan ada gitu. Udah menuhankan manusia berkelamin. Iya ya. Udah, terus kan zaman dulu kan. Oh ya, zaman dulu ya. Udah kayak gitu. Nah, jadi gue mulai pelajari titik temu. Titik temu pertama antara filsafat Theo tadi, manusia mencari Tuhan. Ya. Kenapa manusia mencari Tuhan?
Karena manusia itu pertama nggak bisa menolak konsep yang tidak batas. Maka dia menciptakan batasan yang disebut dengan kausa primal, ya, pembatas semuanya yang nggak pernah punya batas lagi selain dia, kan gitu. Setelah itu, gue tahu Tuhan, terus ada perintah daripada Tuhan, ada perintah dan larangan. Al-Quran menjelaskan tentang kita hidup di muka bumi ini cuma untuk taat kepada Tuhan. Ternyata referensi ataupun tujuan daripada taat itu adalah akumulasi akumulasi kepatuhan kita terhadap Tuhan. Karena ibaratnya gini, kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, gimana cara lu disebut taat? Kayak, Gimana bukti lu taat? Enggak, maksudnya gini, ini kalau nggak ada perintah dan larangan, gimana hal tersebut bisa disebut taat? Ini Tuhan ciptain kita untuk kita taat. Gimana kita bisa disebut taat kalau nggak ada perintah dan nggak ada larangan? Nah, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Kan gue lagi meneliti, ibadah ini bikin gue ribet. Kenapa ibadah ini harus ada? Kan situ. Tuhannya udah gue percaya nih, Nabi Muhammad udah gue percaya. Ibadah nih masih belum bisa terima gue nih. Ribet banget nih kerjaannya, kan gitu. Gue teliti. Masalah Allah mengajarkan takwa. Al-Quran membicarakan takwa, membicarakan taat, membicarakan perintah, membicarakan larangan. Gue telitilah. Nah, definisikan bedanya takwa dan taat. Takwa itu kepatuhan. Taat itu mirip-mirip. Panjang kalau gue mencerita masalah taat dan takwa. Mirip-mirip. Udah. Okay. Yang paling penting akumulasi. Jadi Allah bilang, hidup kalian tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari aku kalian datang, kepada aku kalian akan kembali. Berarti menunjukkan apa? Bahwa kita tuh kayak orang keluar dari rumah. Kita keluar dari rumah, kayak ibaratnya, mohon maaf ya pikiran gua saat itu, Tuhan itu papanya kita. Pak, aku mau ngerantau dulu ya ke bumi. Pak, aku mau ngerantau dulu ya ke bumi. Iya. Jangan lupa ya, ini kartu namaku, Bismillahirrahmanirrahim. Paham nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa dibuka Al-Quran dengan Bismillah? Allah ngasih kartu nama. Hadapi bumi lo, ya. Hadapi. Kalau belajar filsafat, istilah-istilah tepi jurang semua ya. Ya, ini kartu nama aku, kan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Ya. Udah? Ini kartu nama aku, pegang. Hadapi semua masalah duniamu, jangan pernah lupakan aku karena kau pegang kartu nama aku, kartu nama yang paling kuat yang bisa membantah apapun, bahkan kehinaan dunia terhadapmu. Pegang kartu nama aku. Jadi ibaratnya gitu. Kita berhijrah dari kecil, besar, mati, balik ke Allah. Artinya, kita ini keluar rumah, nanti balik lagi. Di situ gue teliti. Oke. Maka gue lihat kenapa agama ini muncul selain Islam. Karena ternyata manusia itu paling anti sesuatu yang lu suka dilarang. Itu secara psikologi, bener gak? Lu suka dilarang. Itu belum tentu lu bisa terima. Ternyata kenapa orang-orang terdahulu menolak para nabi. Karena kalau dikasih tahu Tuhan mereka terima. Yang nggak mereka bisa terima adalah perintah dan larangannya, itu nggak bisa banget diterima. Karena mungkin kebiasaan dan kesukaan mereka. Kayak mereka dulu dengan bebas tukar-tukar istri, misalnya masa jahiliyah, tukar istri, wah gua suka nih, mohon maaf kata-kata pantat istri lu, gue coba ya nanti malam gitu. Gue coba ya nanti malam. Oke, pakai aja. Tawarannya apa? Oh, ini ada unta gua, pakai aja buat perang. Lu mau kemana? Gitu. Jahiliyah. Pakai aja istri gua gitu. Hal yang seenak itu lagi. Enak nggak? Enak, coy. Bukan nggak enak, lu pengen hajar, ya kan? Namun begitu masuk larangan, belum tentu orang mau. Di atas kebiasaan udah sering mereka lakukan. Makanya mereka menolak. Dan kalau Tuhan gue terima, tapi kalau kayak gitu Tuhannya ngelarang-larang gue, merintah-merintah gue, nggak, ini baru Tuhan. Mereka ciptakan Tuhan-Tuhannya dan berhala-berhala mereka. Yang berkelamin. Berhala nggak tahu, ada berkelamin. Mungkin dibentuk kelaminnya, nggak tahu. Udah, mereka menciptakan dengan landasan seperti biasa. Ini Tuhan kita yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Dia merindukan kita hidup dalam kebebasan. Iya bener ya. Jadi apa namanya? Oh iya bagus ini. Itulah kenapa gue dapat apa ya? Gap. Ayat yang menakjubkan gua, yang bikin gua seneng banget, makin seneng banget dengan agama ini tuh Al-Baqarah ayat 25. Gimana tuh? Jadi di situ Allah Nabi mengisahkan Nabi Ibrahim berkata, Allah mengisahkan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata begini. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Benar. Iya, jadi di situ, jadi kalau misalnya ajarannya cuma menyayangi sesama kayak begitu kan, yang lainnya dibebasin, yang penting sayang kepada sesama gitu. Wah, itu dari berhala. Dari berhala kata Al-Quran kan? Berarti ibaratnya Allah udah tahu ntar. Udah tahu. Allah sampai ke masa kekekalan Allah udah tahu semuanya. Iya. Udah.
Udah tahu ntar alasan kalian kasih dan kosah dan kasih kan. Nah, dan lu ciptain Tuhan tandingan dari gua agar lu bisa mengasihi, tapi lu bebas dari hukum gua. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang bukan Islam ya di mana di barat sana kawin sama asbak, sama kuda. Ada. Tapi sama kambing. Sesama biasa lah ya, itu ya memang kebijakan mereka gitu yang tidak Islam. Udah. Setelah itu, oh ini alasannya mereka ciptakan apa namanya tuh Tuhan. Karena mereka menolak. Bukti yang paling pedasnya yaitu ketika Nabi Musa. Ketika Nabi Musa selesai membebaskan mereka dari Firaun, itu Al-Qur'an ya, versi Al-Qur'an. Mereka datang ke Musa, "Wahai Musa, tidakkah engkau iri dan pengen?" Mereka sudah mulai membuat berhala lagi. Tidakkah kita membuat juga berhala agar Tuhan bermediasi ke situ? Ya itu ada ayatnya. Gue lupa entah Al-A'raf, entah Al-An'am. Ketika mereka datang kepada Musa meminta untuk bikin berhala lagi agar Allah ada di dalam situ. Mereka udah iman nih sama Musa, tapi minta berhala biar Allah ada di situ. Paham nggak? Berarti Al-Quran sedang bantah konsep teofani. Kata Nabi Isa, sungguh kalian tuh bodoh. Nah, sungguh kalian tuh bodoh dibahas oleh beberapa pakar-pakar ulama ilmu kalam. Kenapa bodoh? Patung hakikatnya itu lemah. Tuhan kuat. Ketika Tuhan ada dalam patung, lu mau sebut apa? Lu sebut kuat. Karena dia Tuhan, tapi lu bisa hancurin. Lu sebut dia lemah, tapi dia Tuhan. Ini paradoks. Ini bentur otak lu. Untuk menunjukkan kalian orang bodoh kalau itu yang kalian mau. Itu filosofi Al-Quran tinggi. Sehingga gue tersungkur di balik ayat tersebut. Nggak mungkin nih karangan Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Jago banget mikirnya, gitu pikiran gue. Dah, jago banget ini mikirnya. Jadi setelah itu, apa namanya itu? Sampai mana tadi? Sampai itu apa? Umatnya Nabi Musa. Ya, umatnya Nabi Musa. Setelah itu, gue mulai dapatin gap. Kan gue masih penasaran tuh, kenapa temen gue bisa beda agama. Makanya gue kan cari itu. Cari kesimpulan-kesimpulan. Terus gue cari kenapa adanya ibadah. Ternyata adanya ibadah itu akumulasi ketaatan. Sama kayak lu nih. Lu bisa nggak disebut orang taat lalu lintas kalau nggak ada peraturan? Nggak bisa kan? Lu pakai helm, apakah disebut taat? Nggak juga. Lu berhenti dalam lampu merah, disebut taat? Nggak juga, karena nggak ada perintah, nggak ada larangan. Iya. Jadi untuk akumulasi lu taat kepada Tuhan lu yang udah ciptain lu, caranya perintah dan larangan. Di situ gua mulai, oh pantesan sholat ada, pantesan semuanya ada. Jadi akumulasi gua di sini dihitungnya. Akumulasi kehidupan gua dianggap hamba Tuhan atau enggak, dari sini akumulasinya. Nah, di situ gua mulai lebih ketat kepada diri gua, memfokuskan ibadah sekalipun ada kurang ajarnya. Artinya kurang ajar ya masih bolong-bolong juga sholatnya. Udah, ya waktu itu ya. Kalau di pondok enggak sih? Kalau di pondok enggak. Sekali pulang di pondok rajin, pulang jadi babi. Kalau udah pulang lu jadi babi itu. Karena gue itu dulu ini guys, joki motor. Sensor. Ya. Jadi dulu pas ini apa itu namanya? Joki motor. Balap liar gue. Dah. Di Aceh ada ya? Ada lah. Ada jalan banyak kayak jalan lurus ya, joki motor drag, ingat kali gue. Ya? Gue taubat itu karena emak gue nunggu di finish pegang kayu. Itu gue ingat kali itu. Di situ gue berhenti. Udah, di situ gue berhenti pertama kali. Padahal gue udah curi-curi pandang biar emak gue nggak tahu gue kemana. Ternyata emak gue entah dari mana dapat laporan gue ngedrag di ujung finish nunggu emak gue pegang. Wah anjir, itu ingat banget gue. Bocorin. Sampai nangis emak gue. Nggak nyangka udah dikasih ke pondok joki drag aja. Joki drag. Setelah semua itu gue di pondok dan mulai menetapkan bahwa Islam sebagai agama gue dan gue menganggap luar biasa Rasulullah. Mulailah gue itu menjadi guru ya. Gue nggak lama di pondok itu sekitar 18 tahun ya karir gue, atau entah 15 entah 16, gue nggak hitung. Udah 6 tahun. 6 tahun. Setelah 6 tahun di pondok, setelah itu gue kuliah. Gue kuliah di bidang ilmu sosial. Gua sarjana komunikasi penyiaran Islam. Udah, gua itu sarjana ESOS, namun gua ambilnya KPI, komunikasi penyiaran Islam, karena paling cocok dengan isi pikiran gua. Oh, tapi tetap ESOS ya? ESOS dia, ESOS I. Gua tuh, ada I-nya. Nah, gua di KPI, setelah itu gua kuliah, ada kampus namanya IAI Al-Aziziyah. IAI Al-Aziziyah, kalian boleh cari. Nah, di kampus tersebut paling cocok dengan pikiran gua karena ada mengajarkan filsafat, mengajarkan politik, komunikasi verbal, non verbal dan semuanya. Paling gua suka. Gua kalau udah main-main otak udah gua udah suka. Nah,
Maka di balik itu, mulailah gue selesai kuliah dan semuanya, dan gue mulai ngajar. Mulai ngajar di beberapa pondok, sambil kuliah itu, gue ngajar di Madinatul Thalibin, ngajar. Terus gue mulai ngajar di Sigli, keluar dari Madinatul Thalibin, ngajar di Sigli, dekat-dekat situ ya. Di Nurul Rasyad Al-Aziziyah. Setelah ini singkat cerita sampai jadi apologet ya guys ya. Udah. Gue nggak tahu itu agama-agama selain Islam, nggak tahu gue. Yang gue tahu setelah itu, oh berarti mereka kafir. Nah kesimpulannya teman-teman gue kafir. Ah itu kesimpulannya. Udah. Gue masih belum bisa terima mereka kafir di kelas 1, kelas 2. Selesai gue jadi guru, mereka kafir. Udah tahu gue kafirnya di mana. Ternyata mereka itu kejebak dari pemikiran orang terdahulu. Artinya gue nggak bisa bantah. Ya, gue tuh nggak bisa bantah. Gue lahir Hindu, gue hari ini bela Hindu. Lu Islam, nyerang-nyerang Hindu, gue hajar juga lu, kan gitu. Gue Kristen, lu nyerang-nyerang Kristen, gue hajar juga lu. Gue cari kehancuran agama lu, kan gitu paling kurang. Karena doktrina, ternyata kita itu nggak boleh langsung hidup dengan menelan mentah-mentah agama yang dibawa orang tua. Belum tentu itu benar. Nah makanya mak gue tuh bijak pas ngomong, masuk dulu pesantren, kelas 5 tentuin agama lu, gitu. Karena mak gue tahu timingnya, kelas 5 lu udah belajar filsafat, udah belajar tauhid, udah tamat. Udah tahu kita para ulama. Kan yang paling terakhir kelas 6. Kenapa enggak kelas 6? Enggak, kelas 5 itu udah khatam kita kitab tauhid beberapa. Kalau kelas 6 apa? Kelas 6 itu udah pendalaman fikih. Kelas 6 itu udah kitab Al-Mahali, Kaliyubi Hasiatan, kitab Mu'niyal Muhtad, Nihayatul Mustad, itu udah bedah isi kepala ulama. Jadi pondok saya itu kayak gini guys, Imam Syafi'i itu nggak boleh langsung disetujui, bedah dulu isi pikirannya. Baru lu temuin maksudnya. Oh gitu. Gitu. Jadi kayak sering mubahasah. Buka jalur pikir Imam Syafi'i sampai nemuin dalil, sampai nemuin maksud. Nah, dengan ilmu mantik, pegangannya filsafat nggak ada. Mantik, ilmu bayan, badi, ma'ani dan semuanya di balik pendapat beliau, nggak boleh telan mentah-mentah. Takutnya Imam Syafi'i bohong, kan gitu. Takutnya kita selama ini tersesat. Udah. Setelah kita bongkar, artinya kita bongkar-bongkaran kepala Imam Syafi'i, kepala Imam Nawawi, kepala Imam Rafi'i, baru kita temuin, oh ternyata dalil fikih gini, dan semuanya, relevansinya dapat semua. Oh jadi all about fikih lah ya kelas 6 itu. All about fikih kalau kelas 6, udah fokus banget. Makanya nyokap di kelas 5. Ya, tekannya di kelas 5, karena kelas 5 itu udah tamat kitab kalau usul lataiful. Akidah udah tamat. Udah tamat akidah, udah kelas 6 tuh praktek-prakteknya. kenceng banget udah akidah tuh, ya kan? Udah tahu temen gue kafir lah, gitu. Udah tahu gue ibadah itu wajib dan neraka itu nyata dan surga itu nyata dan nggak bohong. Hati-hati Glenn. Nah, setelah itu gue mulai ke ngajar-ngajar ngaji ya. Gue ngajar ngaji di Sigli. Setelah gue ngajar ngaji di Sigli, setelah itu beres kelas 6 berarti? Enggak, beres kuliah. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di 11, gue mulai ke Sigli tapi masih terafiliasi ke pondok. Oh. Nah gitu. Masih dianggap guru pondok. Dah, tetap ke Sigli. Nah, di Sigli, di situ ada tragedi besar, yaitu saya gagal nikah. Saya di situ menjadi pria dangdut, guys. Ya. Oke. Lu ta'aruf sama yang gagal nikahin lu ini berapa lama? Taruh 1,5 tahun. Kenalnya Di pondok, kebetulan adiknya dia. Oh, adik kelas. Bukan. Hah? Dia punya adik. Adiknya itu anak asuh gua. Kan gua guru asuh. Oh gitu. Nah, jadi gua di kamar ngejagain anak-anak nih. Jagain anak-anak biar nggak bandel, privat mereka ngaji dan semuanya. Kenalah seseorang, adiknya. Udah, adiknya kebetulan cengeng, sering nangis sama aku. Aku sering telepon ke rumahnya. Kebetulan dia nggak punya ibu, punyanya kakak. Oh gitu. Nah, di situ dekatnya ya. Dekat. Gimana lah omongan Ustadz. Ustadz ngejelasin gimana adiknya dan ngasih solusi. Wah, suami lillahi ta'ala nih kan gitu. Iya, orang dia yang ini suka sama gua. Iya, bukan gua yang suka sama dia. Gimana bahasanya gimana? Apa namanya tuh? Wah, bahas di sini nih. Semoga kan nonton ya. Kan sesuai yang gua tanya, bahasanya gimana dia suka duluan itu? Gini ceritanya. Udah, ini romansa sekarang ya. Romansa. Next, nanti pelan-pelan ya sampai jadi apologet bentar ya. Ini romansa dulu kita. Nah, jadi ceritanya dia punya adiknya sering cengeng dan semuanya nangis. Gua sampai kebenerin tempat tidur, masangin dari ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada mikirin apa-apa, nggak tahu gua kakaknya yang mana. Yang gua tahu ini anak asuh gua,
biar dia betah di pondok, gua pengganti orang tuanya. Karena gua mikir cuma satu, dia juga nuntut ilmu agama, kan gitu. Gua rapiin dan semuanya. Gua tidur tengah malam dibangunin, Ustaz, temenin semuanya. Iyalah, nama anak tamat SD anjir. Mana berani ke WC. Gua lagi tidur bentar, bangun anak lain. Di luar kamar. Kamar, selang satu kelas, WC. Dah, gitu. Ustaz, bangun. Ustaz, bangun, Ustaz, bangun. Kamar mandi, Ustaz. Selang 2 minggu, gue bikin peraturan, bangunin teman lo. Cari sahabat di kamar ini. Biar ada yang temenin kamar mandi. Gimana kamu tidur? Gue tidur, anak ini bangun. Gue temenin. Gue tidur lagi, anak yang lain bangun. Mampus lah gue. Mau kira pada tengah malam? Ya kan pasti ada. Santri gue yang gue jaga di kamar itu 40 orang. Oh gitu? Masih punya kemungkinan boker 7 kali semalam. 40 ya? Buset dah. Ya tapi kalian nilai aja perjuangannya gimana ya, demi gua menjaga generasi-generasi untuk tahu ilmu Allah kan gitu ya, ikhlas. Mulia. Udah. Nah, terus Setelah itu ya dia sering nangis, sering ini, sering itu. Ya gua telepon, pertama kan bapaknya sibuk, alihin ke kakaknya. oh piatu. Ya tuh nggak ada mak. Dah ngomong, oh gini gitu, ceritain gini kan. Gua kasih solusi versi agama kan, versi agama. Gimana ngejaga adiknya, gimana Sama-sama gini. belum tahu muka ya? Belum tahu muka. Udah yang gua tahu itu kakaknya. Kan kakak bisa terfikirkan di umur gua itu masih sekitar 24 atau 25 atau 23, nggak ingat gua lagi gua. Mungkin kakaknya jauh lebih dewasa kan bisa. Kan gitu. Gua belum tahu. Jadi tibalah hari Jumat. Tibalah hari Jumat, kunjungan santri. Jadi udah beberapa kunjungan ya, gue nggak fokus dong nyari siapa kakak dia, nggak tertarik. Dan kebetulan saat itu saya punya ta'arufan seorang anak kiai pondok. Udah. Kebetulan saat itu saya punya ta'arufan anak seorang kiai pondok ya. Dan gue punya planning besar, pengen punya pondok kan gitu. Ta'arufan lah gue sama itu. Cuma ya kayak gitulah cinta. Cinta itu kalau udah kena, sekalipun kita pernah mencintai seseorang, kita bisa jadi mengkhianati dia nantinya. Itu panjang ceritanya udah. Panjang ceritanya guys, udah nikmati aja udah. Jadi setelah itu gue lagi kenal mana kiai pondok itu dan semuanya ngomong-ngomong, ya gue nggak terfokus dong nyari kakak dia siapa. Kan itu. Jadi setelah itu pas hari Jumat dipanggil gue sama bapaknya. Bapaknya datang. Bapaknya datang. Mau terima kasih kayak biasa. Lanjut lagi ke sana. Apa nama itu, datang buat ngasih salim yang berhadiah, paham nggak? Nih Ustadz, salam tempel. Dah ngasih salim yang berhadiah. Iya. Tiba-tiba kakaknya datang, tuing. Oh ini Ustadz Daman ya? Wah, cantik. Cantik dan 3 tahun lebih muda dari saya. Wah, cakep. Saat itu mulai ya kan. Wah, cakep, Cok. Gitu kan. Oh gitu. Cakep, berarti Cok. lu yang suka duluan dong kalau gitu. Enggak. Gua masih mikirin yang ta'aruf gua dong. Memuji ya biasa. Kan gitu. Ya. Memuji kan biasa. Cakep, Cok. Kan gitu. Terus? Udah, gua nggak peduli. Bukan gua yang ngechat duluan. Tuh anak nggak pernah gua chat duluan. Nggak pernah. Iya. Yang gua tahu dia wali santri. Kalau ada masalah adiknya gua laporin. Gua setia dong. Setia ke yang gua ta'aruf. Ngomong. Sama itu ya udah biasa. Gua terpesona di awal. Cakep. Dah, selesai. Setelah itu nggak ada kebawa pikiran. Nggak ada, biasa aja. Di hari itu aja lu cakep. Dah, selesai. Keluar dari situ nggak kepikiran. Gua keluar ngopi, ngerokok di luar ya kan. Karena di pondok nggak boleh ngerokok. Di keluar. Di pondok itu nggak boleh. Dah. Di pondok itu nggak boleh. Berarti dapat kali keluar lu kalau mau ngerokok. Gue sering curi-curi. Kalau tengah malam itu di sudut kamar gue buka jendela ngerokok. Buka jendela. Kadang anak-anak gue dia bilang, jaga nama Ustadz ya. Siap Ustadz! Karena dia tahu gue seru. Gue tuh paling seru sama mereka tuh. Doktrin gue ke mereka tuh gue sering doktrin. Laki kalau nggak bandel bukan laki. Tapi laki tuh nggak boleh kurang ajar. Pertama, kalau orang tua udah percayain lu nuntut ilmu agama, nuntut sebenar-benarnya. Lu bandel. Kalau lu nggak bandel, lu bukan laki. Silakan bandel. Tapi lu harus ikut SOP. Bukan SOP gue bilang ya. Ikut apa yang dimau orang tua lu. Kalau lu udah di sini, berarti lu harus nuntut ilmu agama sekalipun lu bandel. Nah, mereka suka. Gue selalu dukung bandel mereka. Mereka bandel, gue dukung. Tapi dibalik itu gue nasihatin. Apa coret-coret tembok pesantren? Oh itu nggak yang ngerusak. Kayak tiba-tiba berantem di kamar, di luar. Udah,
Itu sebenarnya tanggung jawab guru, tapi nanti ujung-ujungnya tanggung jawab gua juga. Berantem sama anak kelas lain gitu. Gua datang buat nengahin. Jadi ibaratnya cara gua ambil hati, gua marahin di depan umum, gua kedipin gini biasanya. Kamu udah Ustadz bilang gini. Ya Ustadz, gua kedipin gini. Kode bahwa ini bukan marahin sebenarnya. Dah. Iya. Ya, gua bilang, ini gini, gua bilang. Gua kedipin, gua menangin hati dia. Gua bukan Ustadz yang harusnya lu benci, yang harusnya lu dengar. Balik kamar, gua banggain, oh jagoan, Ustadz ini, ya gitu. Tapi di balik itu gua sisipin nasihat-nasihat untuk nggak berantem. Iya. Karena menangin hati gitu, menangin psikologi dia dulu. Lu jangan jadi penentang, nanti omongan lu nggak didengar. Caranya lu jadi pendukung, tapi di balik itu lu masukin ideologi lu gitu. Karena lu udah didengerin, kan gitu cara mainnya. Udah, pokoknya intinya luar biasa, gua angkat mereka sampai dapat juara umum. Alhamdulillah. Dapat hadiah dan semuanya di ini, gua angkat mereka jago banget, gua angkat. Intinya mereka yang bandel tetap terpandang bandel, tapi nggak Mereka bandel tapi tetap berprestasi. prestasi. Udah, karena gua tahu mereka cowok dan gua pelopor bandel paling bandel di pondok. Gua paling bandel di pondok. Gua di pondok itu cukur 29 kali. Cukur rambut, dicukur habis. Oh, bandel gondrong ya. Enggak, dicukur karena rokok, Oh. nonton bola, cabut ke warnet. Banyak kerjaan gua di pondok habis-habisan. Cambuk, lu pernah dicambuk? Jul telepon. Apa sih Jul? Gak apa-apa, masuk aja. Apa Jul? Si Julito telepon Ikhwan. Apa Jul? Gak ada sinyal, Cok. Jul! Jul! Konten kita. Lu kesini aja. Gak apa, nanti lu cut aja ya. Gua kasih lambaian biar lu tahu Nggak cut perlu, nggak gimana. perlu. Halo Jul, kenapa Jul? Di Kores goblok mana? Ini kenapa? Banyak pulang ya. Bentar lagi dia pulang. Kami lagi podcast sudah ya. Lu kesini aja, Jul. Makan nasi goreng yang lu janjiin. Bang, Lu kesini aja makan nasi goreng yang lu janjiin katanya. anjir udah tutup. Kemarin ya udah tutup. Jam berapa kita beli? Nggak tahu. Lu Yaudah, gua lanjut konten dulu ya, sama Kores. Bentar, Assalamualaikum. Oke guys. Sampai mana tadi? sampai Romansa. bandel, tapi Ya, gua anak-anak lu. ya sama kayak gua. Gua dulu di pondok itu cukur dan semuanya udah gua rasain. Ya, itu bandel Di rantai. Di rantai. Di rantai di masjid. Di rantai gua seharian di kaki. Itu apa itu kasusnya? Cabut nonton bola. Pas final MU Chelsea. Berapa orang? Di antara semuanya gue yang ketangkap. Di antara semuanya, yang lain kabur ke sawah. Guanya paksa terobos. Tangkap gua. Berarti nggak jadi nonton? Jadi pulang tontonan. Jadi tuh gini, gua udah berapa kali gua itu Maksa terobos apa sih? gini, perhatiin ya, perhatiin. Nanti kita balik lagi ke romansa ya, Ikhwan. Ya. Gua tuh suka apa ya? Suka penasaran sama Mengeksplor gitu ya. suka eksplorasi sama kehidupan seseorang, terutama Ya. yang gua nggak tahu. Gua Nah. suka antusias. Di pondok itu, ini pondok gua. Jadi kalau mau nonton bola, lu itu kayak jalan dari sini sampai ke Sawangan. Jauh lah pokoknya. Intinya ini ada sawah, padang sawah. Jalan. Padang sawah yang sangat luas. Oh iya, Jauh banget. Zaman dulu emang biasa Ikhwan jalan. Dan nggak capek, nggak tahu kenapa. Tahu teman-teman perjalanannya jalan kaki itu sampai 3 jam demi nonton bola. Jadi gua selesai pengajian malam udah mulai pakai baju perang, maksudnya baju training, baju bola, berangkat jalan kaki. Dah. Jadi pulang tonton Itu aman ya? pas berangkat aman. Lu lewat gerbang atau lewat? Belakang lah. Oh, jalan Belakang manjat manjat ini. Manjat. Manjat. Terus gua jalan jauh itu sama 3 jam. Ya, namanya Jangkabuya, dari Samalanga ke Jangkabuya kalau ada orang Aceh yang nonton. Jauh. Gua jalan nonton bola. Pas gua nonton bola, karena itu final, itu para guru deril kayak nyari musuh. Deril kayak nyari Al-Qaeda, kayak berburu teroris. Udah tahu ya guru. Udah tahu. Jadi dikop lah semua sawah. Semua sawah lengkap dengan senter besar. Oh gitu. Cari. Dah. Kebetulan itu habis panen. Jadi nggak ada padi. Jadi nggak ada ini perlindungan kami itu. Pulanglah kami. Jadi kami di sawah itu ada 24 orang. Pulang dari itu semua. Pulang. Loh, ya banyak banget ya. Jadi guru cabutnya. udah enggak keluarnya rame-rame. Keluarnya sendiri. Pas sampai sana kan udah rame, sama-sama tahu kalau itu anak pondok. Oh, nggak janjian. Nah, nggak janjian. Kami memang sengaja cari tempat nonton bola yang guru nggak tahu gitu pastinya. Udah.
Pulang dari itu semua di pondok 24 orang. Udah. Di kejadian pertama gua selamat. Ini kejadian yang selamat dulu ya. Ini yang paling keren. Udah. Itu selang beberapa pekan itu kalau nggak salah final Liga Spanyol kalau nggak salah. Kalau ini final champion Chelsea MU. Udah. Kalau ini final Liga Spanyol entah Barca Madrid, pokoknya kayak gitulah. Udah. Kalau ini selamat, yang Barca Madrid gue selamat. Gue begitu masuk ke sawah, masuk ke sawah. Gue sadar, ada senter di kanan. Anjir, ada senter. Wah, bahaya nih. Posisi lagi udah jalan pulang ya? Udah jalan pulang. Bahaya nih. Gue bilang sama teman-teman gue, berumbuk. Ini kayaknya ada ustadz nih semua nunggu nih. Kita memang nggak lihat, karena ini baru selesai nonton bola, mereka langsung standby ini pasti. Jadi di tengah itu, mulailah keluar mata elang, tau gak mata elang? Kayak memantau sekitar. Mantau gerakan, ada gerakan sedikit apa itu. Gelap ya, gelap ya? Gelap. Tapi ada remang-remang bulan. Oh iya. Nah, gue lihat ada siluet hitam. Dan rame siluetnya. Jauh, misalnya gini, jauh segini lah. Dari pandangan kami itu segini lah, Pak. Mulai aktifin mode mata elang. Intelligence. Ada, cok. Orang ini takut. Hah? Orang ini takut. Semua lari ke arah depan. Teman-teman gua. Jadi ini sawah, ini pondok. Jauh banget nih, anggap nih jauh banget. Di tengah-tengah sini, mereka pindah haluan, putar dari laut. Dah. Gua mikir, kalau putar dari laut, ini penjagaannya sampai 3 hari. Biasanya kayak gitu. Kalau nonton bola sampai 3 hari, dijaga. Oh gitu? Siapapun yang pulang, dijaga semuanya. Sampai 3 hari. Gua mikirnya, gua mau ikut lomba tuh. Gua mau ikut lomba, entah lomba apa, saat itu Muharram. Nggak tahu gua lomba apa. Lomba kitab. Waktu itu apa ya? Rayah takrib ya, itu karena gua masih kecil. Setelah itu kan gua ikut lomba Matan Johara. Udah, pokoknya gitu gua mau ikut lomba. Karena mau tamatin kitab. Kalau itu bukan lomba, mau tamatin kitab. Gua nggak bisa nggak dapat keberkahan tamat kitab. Nggak bisa. Gua harus terobos. Orang ini bilang, jangan, bahaya. Orang ini udah paksa, karena takutnya apa? Kalau gua ketahuan, bocor nama mereka nanti. Kan gitu. Gua bilang, dipukul mati pun, gua nggak akan bilang nama kalian. Ya, walaupun orang ini kayak babi, ada yang ketahuan kasih tahu nama gua. Guanya enggak. Gua udah enggak, ini cuma bercanda. Ibaratnya udah ditangkap ya, kayak di negara Thailand udah disetrum-setrum. Ini enggak disetrum, di sana enggak. Ini ceritanya kayak tawanan yang udah ditangkap ditanyain informasi yang kayak gitu kan. Udah. Setelah itu jalan gua. Terobos enggak? Yakinlah terobos. Perhatiin setiap langkah jalan gua. Ada siluet sedikit, gua tahu nggak gimana? Masuk ke sawah, nggak ke ini, pematang sawah dari sini. Pek. Gua olesin tubuh gua sama apa itu? Lumpur. Karena gua ingat film Arnold pas lawan Terminator, menyamar jadi lumpur, ya kan? Lawan Terminator. Jadi dari petak ke petak. Jalan kalau nggak ada siluet dan nggak ada senter, jalan. Aktif senter, jatuhin diri. Jatuhin diri. Di senter nggak ada, jalan lagi dari petak ke petak. Amanin dari petak ke petak pokoknya. Lancar tuh. Itu masih aman. Jadi udah sampai di pematangnya, perhatiin, aktifin mode mata elang, aman nggak? Oh aman. Main lagi, tak, gitu lagi. Jalan lagi, tak lagi. Jalan lagi, tak lagi. Jadi tiba-tiba sampailah ke garis finish. Nah, ini paling bahaya memang di garis finish. Paling bahaya di garis finish ada 2 jembatan. Jadi ini sungai yang enggak irigasi lah, sebesar kamar gua lah. Udah, tutup irigasi. Kebetulan airnya lagi full. Paling mampus gua kalau airnya nggak full sebenarnya, tapi untung airnya full. Airnya full. Jadi gua secara tidak, jadi ujung sana guru lagi duduk merokok. Ujung di sana itu lagi ada sepeta apa, kalau lu tahu sawah kan ada jembatan, kan pasti ada tanggulnya tempat duduk. Nah, tempat orang istirahat. Nah, situ duduk gurunya lagi nunggu orang, memang pegang senter, nyenter. Berarti kan gua ini melewati apa namanya itu, militer yang kuat lah, ya kan? Lihat kiri kanan. Pos terakhir itu udah paling ngeri itu. Ini kalau ketahuan mampus. Pokoknya di situ udah ngeri kali, jantungan udah menggetarkan sawah, udah. Sampai situ,
sebelah kanan. Dalam keadaan berlumpur karena mereka nggak tahu nih. Hah? Nggak ada kacamata guys dulu. Aman. Gua jatuhin diri pelan-pelan ke air. Plup. Ya, bunyi tapi kecil. Plup. Terus gua nyelam dengan posisi tahan napas dalam. Gua gini-giniin airnya. Kan gua agak jago lah berenang. Gini-giniin biar gua mendem ke bawah. Gua perhatiin dulu mereka sadar nggak. Cara merhatiinnya kalau mereka Emang dekat banget ya? deket banget, Res. Mereka keuntungnya gua, mereka lagi hadap sana, yang ini lagi hadap sana. Untung di tengah-tengah ini untung. Kebetulan posisi paling berpihak ke gua saat itu karena matanya nggak ke sini. Ya. Matanya lagi ke sini dua-dua. Nah, gini posisi. Membelakangi si Gua- si air. Membelakangi si air. Jadi gua naik, sok, turun, plup, bunyi deh ternyata. Situ gua panik. Tahan napas. Gua dorong-dorong air ke atas biar gua itu nyelam ke bawah, nempel ke tanah. Tup, Oh, bisa berenang lo ya? bisa. Gua dorong airnya, gua udah paling bawah. Itu berapa meter dalamnya? Agak terlalu dalam, nggak terlalu dalam. 1 meteran lah ya gitu. Ya, kalau bangun ingat gua segini gua bangun. Oh, oke. Gua bangun segini. Tuh, udah nyelam. Gua perhatiin dulu mereka merhatiin atau enggak. Kalau merhatiin pasti ada cahaya senter ke situ. Kalau mereka sadar ada sesuatu. Iya. Naiknya gede banget lah gitu. Nah, gua tahan napas. Nggak ada. Gua buka mata itu walaupun airnya keruh, tapi gua buka mata. Tapi kalau cahaya senter pasti tahu, Iya. Lihat. ya kan? Nggak ada yang nyenterin. Ini nggak ada yang sadar. Gua pura-pura jadi bangke lah, arti pura-pura jadi bangke. Gua nggak nyelam, jadi sampah yang lewat. Gua tahan, pup, lewat. Karena ini mereka duduk di atas jembatan dari bawah sini. Di bawah jembatan, gua bangun, ambil nafas. Pup, turun, gua gini-giniin airnya biar gua di bawah. Hanyutnya dari bawah. Kebetulan airnya keruh, berarti menang gua karena airnya keruh. Udah, gua dari bawah. Pup. Dihanyutin sama air. Setiap jembatan gua ambil nafas, tup, keluar. Turun lagi. Sampai nunggu jembatan, tutup. Karena airnya itu ini irigasi, muter gini, hutan, muter gini, dan setiap pos itu guru semua. Jalan, baru sampai pondok. Nah, kebetulan keuntungannya jembatan. Jadi pendek, panjang gitu ya? Perjalanan panjang. Panjang di airnya. Oh, anjir, gua di situ. Terus pinggir-pinggirnya itu ada yang jaga-jaga gitu. Iya, bukan pinggir, di ininya, di setiap pos jembatan itu. Iya. Nah, ada yang jaga. Udah setiap di bawah ini kadang gini ibaratnya, gua bangun, ambil nafas. Gue tahu guru gue lagi mikir, lagi ngomong di atasnya. Mana orang dia? Kedengaran. Gue ambil nafas di bawah. Masuk lagi, gue Si masuk. posnya tuh di atas airnya atau di pinggir airnya? Posnya itu ini sungai. Ini posnya di sini. Oh, melengkung gitu. Nah, melengkung gitu jembatan. Iya. Dah. Jadi kan ada terowongan, kayak ada terowongan kan dia nggak akan tahu gue di bawah. Gue keluar pelan-pelan, ambil nafas. Istirahat lah. Oh iya, tiap di bawah posnya lah ya. Nah, saya di bawahnya gue istirahat. Kayak perang Vietnam lah gue jadi itu dah. Ambil nafas, pup lagi, tup. Entah di pos keempat, entah di pos ketiga. Bukan di pos lah, di jembatan itu. Gua ada, bahasa kami itu nelop. Nelop itu kayak orang tahan air untuk ngairi sawahnya dia. Nelop itu kayak orang ngambil kayu, tep, diambil sarung, ditaruh di tengah kayu, biar airnya mandet. Jadi keluar ke samping. Nah gitu, udah. Jadi gua sampailah ke nelop itu, pup, sampai ke nelop. Kan gua udah tahan napas, pup. Oh, nyadar lu ya. Kok nabrak? Panik dong gua. Apa guru gua turun gitu kan. Sarung pula. Sarung. Waduh, mau keluar takutnya lagi mantau. Gua tahan napas mikir, itu mikir. Lagi ketabrak nelop itu gua mikir. Terus gua ingat posisi. Ingat posisi kan kami itu sering pergi ke sawah. Gua ingat tadi sore gua ke sawah, nelop itu ada di mana? Nah, ini posisinya ada di mana? Oh, ingat peta. Udah ngeh lu ya, itu nelop bukan guru lagi turun. Karena gua pegang gini, nggak ada kakinya. Pas gua pegang kayu. Ini nelop ini. Oh iya. Dah. Terus tantangan paling gedenya, nelop kalau dilepas airnya kayak tsunami, jadi gede suaranya. Iya. Udah. Ini gua bener-bener kejebak. Berarti lu harus naik. Harus naik, turun lagi. Oke. Gitu kan. Jadi
Pas gua udah ketabrak Oh, nggak nelop. bisa lu pinggir-pinggir banget, nggak bisa ya? Nggak bisa, airnya pasti buap gitu. Nah, Rusak ini kan knalpotnya ya? kehancuran gua itu. Karena siapa yang nggak ngeh suara air langsung tiba-tiba gede. Ya kan nelop tuh buat tahan Berarti air. rapet banget lobnya tuh ke pinggir-pinggirnya ya? Enggak, maksudnya airnya ada yang lepas, makanya pakai kain biar bukan kering, pokoknya di ujungnya itu bukan kering di sininya. Ya udah, malah lu lewat ujungnya aja, nggak bisa. Enggak gini, ditahan. Udah, pup ditahan. Dari ujung ke ujung karena kebetulan di bawahnya lumpur kan itu, tup ditahan. Nah, ada celah sedikit nggak akan bisa masuk Oh, nggak cukup orang. dan gue takut patah. Oh gitu. Udah, nggak bisa ini, gue harus mendarat ini ke atas. Udah, ini nelop ini. Gue coba bangun guys, buka mata. Ternyata itu pas di tikungan nelopnya. Karena gue ingat peta tuh kan, ingat peta tadi sore. Oh nelopnya ada di situ. Karena gue tadi sore gang gue itu gang tingkat 3 ya. Tingkat 4. Jadi ini mulai tingkat 4 itu kan sawah semua. Jadi gue siap sore itu biasanya kalau ngerokok ya, bandel ngerokok. Gue pantau strategi dulu. Jadi gue ingat kebayang di sudut sana dekat belokan tuh ada ininya. Nelop. Ada nelop itu. Oh, di situ nelopnya. Ternyata itu adalah tikungan, tikungan gini kan. Oh, kalau tikungan kayak gini, ini pasti gua gini. Berarti di sini jembatannya, tikungan, jembatannya ada di sini satu lagi. Berarti gua punya kesempatan untuk nggak terlihat. Syarat memang benar-benar nggak ada yang lihat ke situ. Ya. Jadi nggak ada kecurigaan dari bunyi air karena jauh. Oh gitu. Udah. Gua keluar dari celah-celah nelop tuh. Gua pantau di sana guru, di sudut sana guru. Gua keluar ke sawah. Gua lemurin, gua pakai lumpur. Sempet lu kayak gitu. Apa? Sempet tuh ke sawah. Harus kan gini nelop. Gua harus ke sini baru ke sini. Iya. Kan gua harus ke sini lagi. Iya, tapi apa namanya? Waktu untuk naik sama ngelumpurin kan banyak gitu. Nggak ketahuan di situ. Gini. Itu guru. Gua keluar. Begitu keluar gua langsung nempel sawah dulu. Oh, langsung jatuhin Nah, diri. jatuhin diri Lihat posisi dulu, udah. Lihat guru udah nyalain sentel bukan ke gua, ke ujung sana. Ke gua nggak ada yang nyuh. Sambil itu gua pegang lumpur pelan-pelan, laburin. Oh gitu. Pegang lumpur pelan-pelan, laburin ke tubuh semuanya kan, sampai ke muka-muka semuanya. Tuh. Tiba-tiba ada yang nyenter. Puk, nyenter. Anjir, itu darah kayak turun semua ke kaki. Nyenter lewat senter ke gua, wup, gitu kan. Anjir, itu darah turun sampai ujung jempol, anjir, putih gua. Soalnya posisinya lu lagi gerak. Enggak gerak tuh. Udah sadar akan gini. Intuisi. Gua mulai sadar ada cahaya yang mau deket ke gua, paham nggak? Mulai. Astagfirullah, apa itu lagi? Halo Jol. Apa Jol? Man, itu ada aku kirim Gojek. Ah. Pesan mau nasi goreng kambing lo. Apa itu? Oh iya, Gojek nanti. aku kirimin. Kenapa lu nggak kesini? Udah pakai baju tidur. Oh, yaudah. Oke, udah ya. Assalamualaikum. Terus setelah itu gue udah terkapar. Gue sadar, pokoknya kayak gitu, nggak tahu ya. Intuisi gue kuat. Ini ada cahaya yang mau dekat gue. Gue tahan napas. Laluin doang. Berarti dia nggak ngeh. Kalau ngeh pasti berhenti kan. Iya. Sup. Lalunya lama anjir. Sup gitu kan. Anjir. Itu dari pos atau orang atau jalan di sawah itu? Senter. Enggak jalan di sawah dari pos. senter guru gua. Wah, anjir. Nggak ada yang pakai senter konyol anjir. Senter cukup gede, boom. Oh gitu. Kayak lampu sorot. Rata-rata beli senter yang kayak lampu sorot tuh semuanya. Dari jarak jauh udah nampak itu pergerakan. Itu terang banget. Terang banget, Cok. itu. Sup. Anjir, gua kayak dipantau menara Vietnam anjir, sup, ya kan? Gak ada yang ngeh. Gua lihat gak ada yang bergerak ke sini, gak ada yang jalan ke sini kan. Sup. Gua belokin kepala. Gak ada yang gerak. Gak ada yang gerak, aman. Ini cerita anak santri ya, guys. Kalian tahu. Keren kami nuntut. Lucu dalamannya. Iya, kalian kira nuntut ilmu itu enak. Enggak, Cok. Tapi ya penting ya. Tuh,
Ini nelop. Ini bukan nuntut ilmu, lu nonton bola. Ya nonton bola, ini bukan pas nuntut ilmu. Emang gue yang nyari ribut sebenarnya. Udah turun, semua udah teralihkan. Ternyata yang di pos ini nggak tahu gue tiba-tiba hilang. Entah mundur, entah kemana. Udah, gue lihat hilang. Kesempatan besar. Gue langsung masuk ke air. Masuk ke air. Gue angkat nelopnya biar gue angkat dari bawah, jangan dari atas. Dari atas bakal boom gitu kan. Supaya apa lo? Biar ada keluar air dari bawah. Kenapa? Kan udah dangkal, ditahan airnya. Oh, supaya lu bisa apa? Kamuflase di air lagi. Kamu plase di air lagi, kan udah dangkal airnya. Airnya segini tinggalnya. Oh, gitu. Kalau gua mau nyelam pun mungkin nampak batang hidung gua dan semuanya kan. Gua angkat nelopnya, gua tetap di bawah gini, menyamping. Rusak, ya? Gua kalau dari bawah kan airnya nggak bakal dobrak. Kalau dari atas boom gitu kan. Gua angkat kan kain angkat aja, keluar airnya. Gua ngerasain airnya udah mulai keluar. Kan dikit lagi. Tunggu volume air naik. Naiklah sepinggang. Baru gua lancarkan aksi. Tapi kan kalau udah lu tutup lagi kan ini lagi nanti. Apanya? Surut lagi airnya, enggak? Gimana? Kalau nelop ini kan nahan air. Nahan air. Lu angkat. Bukan angkat full. Iya, angkat sedikit. Ah. Airnya ngalir kan? Ngalir. Lu tutup lagi. Nggak tutup lah anjir. Memang sengaja buka. Oh, sengaja dibuka nggak Sengaja ditutup gua lagi? buka biar airnya itu paling kurang di sini, di sini segini ya, gitulah. Oke. Udah, gua angkat karena kalau gua hancurin atau dari atas, Iya. gitu. Udah dari bawah dong. Dari bawah lumpur angkat pelan. Ini yang rugi tuh nggak siapa? Orang yang mau nyawa besok. Iya, lo tanya. Ya, salah. Ingat nggak? Tahun sekian pernah kerugian sekian gitu. Saya mau ganti itu karena, kayak itu. Karena pas musim panen, setelah panen orang kalau mau nanam padi kan harus nginjek sawah, apa namanya ya? Lupa gua ada istilahnya. Yang membajak sawah. Harus gini dulu, iniin tanah dulu. Jadi harus tanahnya becek. Baru bisa dibagusin tanahnya kan gitu. Kurang ajarnya gua angkat nelopnya. Demi lu selamat ya. Gua angkat nelopnya dari bawah. Gua angkat kan. Begitu gua angkat nelopnya, air udah mulai keluar, gua tunggu dulu sepinggang, udah sepinggang gua tiduran lagi di air. Tiduran lagi di air, sampailah gua di penghujung pondok. Dekat dengan Oh, ini yang ini final. Tup. Begitu kemudian final, di situ ada bukan jeruji apa ya? Lu tahu nggak ini pagar yang ada besi, bukan besi, runcing-runcing gitu. Iya, tumbaknya pagar. Ada tumbaknya pagar. Gua mulai buka itu, masuk, dah di situ aman. Beda, Tumbaknya lu buka, lu rusak berarti. gua rusak. Jadi gini, apa namanya itu? Terlalu rapat. Emang kurang ajar gue. Udah. Jadi terlalu rapat ada paku. Gue goyangin pakunya pelan-pelan sampai lembek. Gue tarik, gue putar biar bisa buka. Gue buka 3, gue masuk. Udah. Situ aman. Cuman kejadian yang kedua persis sama kayak gitu. Gue mainnya jalur kayak biasa. Karena gue udah tahu celahnya, guru berdiri di mana. Udah, itu pas kejadian Chelsea MU itu yang ketahuan. Anjing, tadi yang lu ceritain yang nggak ketahuan. Yang nggak ketahuan. Maksud gue nungguin yang ketahuan ya. Mirip. Oke. Mirip kejadiannya. Ini nggak ada bedanya, nggak ada nelop, ya. Bedanya nelop nggak ada. Siklusnya aman, semuanya aman, kegap di akhir. Nah, siklusnya aman, gue cuma belum purin. Oh, waktu itu memang mendukung gua. Orang lagi padi lagi bagus-bagusnya, lagi manjat, udah. Tapi gue tetap main di tengah padi rakyat. Itu orang pergi sawah besok kena maki. Jadi kira tikus segede apa ini. Udah. Ya karena ya patah-patah lah padinya. Gue main di tengah itu, udah. Gue lewat sampai masuk ke air kayak biasa, lewat jalan kayak biasa. Setiap pos gue ambil napas itu aman. Bedanya kebetulan saat itu lagi pasang. Ya. Airnya lagi tinggi. Emang ini pembatas, udah di atas pembatas airnya. Tinggi, dan itu kan sangat menguntungkan. Bedanya, nggak ada cara ambil napas. Nggak perlu. Nggak bisa ambil napas dimanapun. Kenapa? Karena di setiap pos, airnya full. Gimana gua mau keluarin muka ambil nafas? Nggak bisa. Oh, nggak ada ruang ya di bawah pos? Nggak ada ruang. Kebetulan itu datar gini kan. Jadi nggak ada ruang. Nah, di sini berarti memang gua lempeng untuk masuk tuh air. Nggak lempeng buat ngambil napas. Udah. Jadi sebelum gua masuk itu, gua putar sawah, pematang sawah. Karena yang gua tahu petani itu pasti ada minum es cekek. Kalau bahasa kita es cekek, es teh
yang dibungkus dalam plastik, ada pipanya, pipetnya. Nah, dibungkus plastik ada pipetnya. Gue cari itu, gue cari pipet. Karena gue lihat airnya ini kurang ajar ini, nggak ada tempat gue ambil napas. Ini cerita kedua yang ketahuan. Dah. Dan itu ketahuan pas besok gue ikut lomba, itu yang kurang ajar ya. Dah. Terus ada pipanya, pipet. Nemu 2. Oh, gitu. Weh, we are the champion. Dapat, masuk ke air, mode Ninja Hattori, balik badan, tutup. Ini buat napas. Mau napas pakai pipet keluar, gua pegang gitu. Bilang kali, tahan napas, keluarin pipa dikit, ambil nafas. Nyelam lagi, pakai pipet, modal 2 pipet itu buat kelangsungan hidup. Udah, singkat cerita sampai ke samping pondok. Dah, sampai ke samping pondok. Kebetulan pas gua cabut pertama itu lagi pembangunan 34. Udah, tingkat 4 udah selesai. Enggak. Di tingkat 4, gurunya di tingkat 4. Gua udah sampai, udah we are champion 2 kali. Temen gua lari ke laut kayak biasa orang nih. Dah, lari ke laut kayak biasa. Lari ke laut, kalau udah lari ke laut, lu tuh harus terlung-tang-tung baru bisa balik nanti sore. Itu ribet banget bagi gua. Gua harus tidur. Gua Terlunta-lunta ya. terlunta-lunta. Kayak anak bodoh, makanya gua nggak mau. Udah, gua mending langsung pondok, balik, mandi, pulang mandi, tidur. Udah. Terus tempelin, tidur, tempelin sakit Ustadz. Nah, aman, gua nggak akan ada yang ganggu. Pas gua bilang sakit, udah selesai. Kalau gua udah tulis di kertas, ini kan kamar. Kamar itu ada tirai. Di atas tirai itu ada kayak apa namanya besi buat gantungin. Biasanya gua gantung Ustadz sakit. Jadi kalau ada pengecekan, oh sakit ya. Gitu kan. Ustadz sakit, tempelin obat, taruh koyo kayak udah tidur gua. Biasanya gitu gua habis nonton bola kan. Begitu masuk, twing gua buka kan. Masuk gua. Ya kan? Kebetulan ini di tempat selesai irigasi ini, ya irigasi masih tembus ke sana. Di sini adalah jemuran. Jemuran santri kan banyak banget bajunya. Siapa yang mau ketahuan? Dah. Jadi di jemuran tuh gua masuk, berarti gua kalau udah masuk ke situ gua udah pasti aman. Udah pasti aman kalau gua udah masuk ke situ. Udah. Tup, masuk ke situ dengan PD-nya gua. Sebelum masuk, udah. Oh iya, gua bawa pulang rokok. Gua bungkus plastik. Ada di ini gua, di saku gua. Basah berarti. Basah gua, masih basah. Kebetulan gua pengen ngerokok lah gua. Itu Kan tolol. basah. Enggak basah rokoknya, gua masukin plastik, gua ikat. Iya, oke. Udah. Sama korek sekalian. Jadi gua kalau biasa ngerokok di situ. Memang di jemuran gua ngerokoknya. Gua di situ ngerokok. Ada santri juga lagi ngerokok juga. Ngomong, dari mana? Nonton bola juga gua bilang sama aku. Rokok gua. Dia nggak nonton bola, dia bersiap nyuci. Itu pas di jam 3 malam, Cok. Jam 3 malam ngerokok gua sambil kedinginan. Ngerokok kan? Baru nanti. Tiba-tiba ada cahaya ilahi dari tingkat 4. Pak, senter, gede banget. Anjing, nggak bisa lah. Tingkat 4, ini tingkat 4, bawahnya jemuran. Lantai 4 ya? Lantai 4. Pak, senter gede itu. Ke bawah. Wah, ke gap anjir. Langsung. Ngerokok. Kalau dalam bahasa Indonesianya, jangan pergi, saya tunggu. Ustadz, jemput mereka. Gimana gua pergi? Gua di senter, kemana gua pergi? Senternya cukup gede. Udah. Anjir, udah berjuang sejauh ini. Udah berjuang sejauh ini ketahuan. Terus setelah itu gua bilang gua bersiap nyuci, tiba-tiba ngerokok biar nggak ketahuan nonton bola. Gua bersiap nyuci dan ngerokok dan semuanya. Akhirnya apa ya? Pokoknya akhirnya ujungnya gua ngaku nonton bola. Nggak tahu gua apanya. Kenapa ya? Ini Nggak, pokoknya lemah bilang nyuci. Udah. Karena gua kayak punya pribadi gini, gua nggak tega bohongin guru gua kalau udah nanya. Paham nggak? Karena gua menghargai ilmu gitu, paham nggak? Jadi ilmu gua akan diharamkan kalau gua bohong. Udah, jadi pas ditanya sama guru gua, ada nonton bola? Anjing, pakai nanya ke situ lagi. Nah, jadi kan urusan pertama rokok. Udah di rotan gua, udah dicukur gua, di sini sisa rambut, di sini sisa rambut, di sini sisa rambut dah. Ada nonton bola nggak? Anjir, pakai nanya anjir, nggak bisa. Gua ini nggak bisa bohongin guru gua. Haram ilmunya nanti buat gua. Gua masih punya pikiran itu, ya kan? Masih bersih. Udah dibalik itu semua, gue jujur lah ya kan, jujur. Ya, nonton bola Ustaz. Pertama gue enggakin. Pas enggak, hati gue nggak tenang. Langsung bilang, lu mau ilmu lu haram gara-gara lu bohongin guru lu. Iya juga ya.
Gua ngaku, gua nonton bola. Tiba-tiba tambahan hukuman dong. Dirantai gua di masjid. Masukin di tiang tengah masjid, dirantai gua di situ kayak monyet gitu kan. Tuh. Oh, berapa lama, Bro? 2 hari. Biasa gitu, 2 hari. 2 hari gua disuruh ganti sama pakaian yang suci dulu. Gua masuk, cari pakaian suci biar bisa sholat. Dah. Heeh. Jadi memang khusus di tengah itu ada batu, pokoknya kayak batu gitu. Dirantai di situ, gua ganti pakaian yang suci dulu biar bisa sholat. Gua dimandiin dulu tuh, dimandiin, udah basah semuanya tapi suci, kan debu nggak bikin najis kan, udah. Tuh di tengah itu dirantai gua, rantai kaki gua ke tengah ini, ke tengah apa? Batu. Bukan ini pilar tengah masjid. Tuh dirantai gua di situ. Terus lu kalau mau ke WC gimana? Cukup rantainya? Biasanya lapor kan gitu, kalau gua mau ke WC biasanya lapor ke guru apa gimana kan, suruh teman buat bebasin dulu gua mau ke WC kan gitu kan. Cuman gua memang licik, dari dulu gua licik, udah males gua repotin guru, udah. Intinya singkat ceritanya gua dirantai. Jadi udah seharian gua dirantai, setiap orang jamaah kan ngeliat gua jamaah tetap jamaah sholat. Jadi rantainya gua suciin dulu, baru gua dirantai gitu kan, suciin rantainya semuanya, gua baru dirantai. Jadi kalau orang sholat, gue sholat. Nah, gue sholat sambil dirantai dah. Nah, rantai, sholat sama orang. Lu bayangin santrinya itu ada sekitar 12.000, mukanya ke muka gue semua anjir. Mukanya ke muka gue semua. Udah, tapi hukuman rantai itu sering. Sering. Akhirnya karena itu sekali, udah biasa karena udah pernah nyoba gitu. Iya, jadi ada berkali-kali gitu. Kayak gitu juga kan. Udah, karena gue dulunya nonton orang dirantai di situ, sekarang gue di situ. Udah. Ternyata gini perasaan anjing, malu gitu. Udah, orang pada liatin gua gitu kan. Nah, jadi bosen gua kan. Bosen kira-kira apa yang hilangin gua bosen? Gua selalu ambil kitab sambil belajar. Gua tetap sambil belajar. Iyalah. Sambil belajar. Yang anehnya tau nggak apa? Malam besoknya nih, kan udah nanti harian. Malam besoknya gua tampil. Tampil lomba baca kitab Matan Al-Jauharah. Masih dalam masa hukuman itu. Masih dalam. Gue harus banggain kafilah. Kafilah itu kayak gue dari satu kota namanya Loksmawe, ada kafilahnya khusus orang Loksmawe. Gue yang mewakili dalam hafalan lomba kitab itu. Gue nggak boleh kecewain. Mintalah sama guru. Gurunya bilang, oke, kalau kamu berani naik panggung, bawa rantai dengan kondisi rambut compang-camping itu. Siap, gue bilang. Naik gue dalam kondisi kayak gitu. Lu bayangin, santriwati diundang buat nonton semuanya. Kalau lomba semua diundang, artinya ada pembatas. Sini santriwati sekitaran 20.000 orang. Nah, ini santri putra sama masjid dan semuanya. Ini santri putra. Gua nampil, orang semua tampil baju koko, gua tampil celana training, baju bola, rambut compang-camping. Oh. Kenapa nggak baju koko? Enggak, gua minta izin ikut lomba, kata guru boleh dengan kayak gitu. Kayak gitu gua naik. Oh gitu ya. Nggak peduli gua, semua terkejut aja pas panggil peserta. Ingat gua nomor 32 gua. Nomor 32 dari wakilah kafilah Ribatul Madinah atas nama Ahmad Marri. Naik gua, bu. Tuh, semua shock. Pegang rantai gua. Rantai, rambut compang-camping, celana training ada lumpur-lumpurnya. Tuh, hafalan. Lancar. Udah lancar, semua iskal guru gua jawab. Iskal itu kayak pertanyaan-pertanyaan berat. Semua gua jawab. Tepuk tangan orang. Tepuk tangan karena gua bandel tapi tahu gitu. Dah. Setelah semua itu udah, singkat cerita, gue ada di rantai semuanya. Artinya gue tetap bandel, tapi gue nggak bisa khianati orang tua gue harus belajar, kan gitu. Setelah semua itu, gue di rantai pas malam hari pengen rokok gue. Nah, itu udah susah gue, pengen rokok. Akhirnya ada orang, ini gue di rantai, ada orang di samping gue di sajadah tidur gini, sambil posisi tahiyat, kakinya berdiri. Dah, gue bilang sama teman gue. Gitu ya? Temen gue kan temenin gue, datang-datang duduk. Bukan, maksudnya gimana posisi tidur? Tidur kaki gini. Oh, ke depan berarti? Nah, ke depan. Kakinya posisi berdiri kayak tahiyat. Karena dia mungkin ketiduran pas lagi hafalan. Oh, oke. Nah, bahaya ini. Guru, ini masjidnya terbuka. Di sini guru yang ngeranti gue. Di sini kamarnya. Anjir, gimana nih? Susah gue kan. Lagi di kamar. Intinya kan dia tiap hari keluar mantau gua kan gitu. Gua pengen rokok lagi, nggak bisa gua kayak gini. Gua bilang sama teman gua, "Woi, cari kawat." Suruh cari kawat. Udah cari kawat. Mereka naik ke tingkat 4 karena lagi pembangunan, cari kawat. Cari dia, dapat kawatnya. Gua coba bobol.
Si gemboknya. Si gemboknya. Cuk, cuk, cuk. Pakai kawat. Oh, cuk, cuk, cuk. Bisa. Pak, bisa ternyata. Anjir, bisa coy. Ini bakat kriminal emang nih anak. Ah, pakai kriminal bisa. Tuh. Anjir, bisa. Gua bukain di kaki gua, kebetulan tuh anak lagi tidur. Baju gua kan udah kering nih. Udah. Oh, gua tahu lu tahu. Gua rantai dia. Gua keluar rantai dia. Setelah itu gua ambil rantainya, kebetulan kaki dia lagi bangun gini. Gua ikatin. Gua rantai tuh anak. Gembok. Gua gembok lagi. Gembok si anjing digembok goblok. Gua gembok biar aman. Udah. Gua ambil baju gua minta temen gua ambil gua baju yang lain biar nggak ketahuan. Gua selimutin dia pakai baju gua. Udah, gua selimutin dia pakai baju gua. Lu nggak mikir kalau itu bangun gimana? Bakal trek. Kayaknya dia sampai pagi tidur ya. Oh, gitu. Udah, tapi gua balik dia udah nangis. Gua balik dia udah nangis. Tapi kebetulan gua abang Leting, dia nggak berani lawan abang Leting. gitu. Gimana dia mau marahin abang Leting kan? Dia tinggal sebelah gua rantai kakinya, gua selimutin baju gua, mutar lah gua nyari teman-teman gua yang bandel. Woi, bagi rokok, woi. Semua, lu udah bebas? Belum, gua rantai anak orang di sana. Gua bilang kan, oh, anjir semua kaget. Anjir lu ngeri banget anjir rantai anak orang. Nangis anak orang nggak mau lagi ngaji kira lu. Nggak bakal nangis tuh anak. Dah, rokok gua. Pagi kan ada Haris. Haris tuh orang yang ngebangunin subuh. Oh, Ustaz bangun Ustaz. Semua kan panggil Ustaz kan. Ustaz bangun Ustaz. Ustaz bangun Ustaz. Bangunin kan. Gue ikut orang nih, kebetulan teman-teman gue yang bandel lagi jaga Haris. Gue ikut mereka. Pagi, ya kan. Ustaz bangun. Semua orang syok karena kan masjid, pasti kenal muka gue. Ini anak tadi baru siap berhenti kok bisa bangunin orang. Ya kan, semua pada syok. Udah bebas. Pada nanya gue udah bebas. Gue bilang. Pas mau subuh, gue udah gak bisa bercanda, ngerokok sebat, langsung balik. Anak itu udah nangis. Udah pegang rantai. Kayaknya di kelas 1. Dan gue saat itu kelas 3 kan, kasihan kan. Situ gue minta maaf. Nangis dia. Kayaknya mentalnya kena. Nggak tahu anak itu mana tahu udah jadi guru sekarang, ya kan? Karena kan ribuan. Pertanyaan gua, berarti dia nangis nggak bikin keributan. Yang jaga lu nggak nyadar, jaga lu. Kayaknya belum lama dia nangis. Baru aja. Baru-baru. Jadi nggak. Karena gue lihat dia nangis sambil mata dia bengkak bangun tidur. Muka dia bengkak bangun tidur, tiba-tiba kakinya kena rantai. Gitu kan. Gue datang. Anjir. Aku nggak enak nih ngomong apa gue ya. Langsung gue datang. Gue minta maaf dan semuanya. Karena kebetulan hampir subuh kan. Gue minta maaf dan semuanya. Aku minta kemakluman kan. Jangan marah, mau dipukul silakan dipukul. Gue lebih suka ngalah men. Walaupun gue abang Leting. Si anak itu gimana? Ya udah, gue lepasin rantainya. Nah, anak itu bilang apa pas lu bilang minta maaf? Diam langsung pergi. Oh, dia. Diam langsung pergi. Karena dia gini, kami menghormati itu kayak di pondok tuh tergantung kan gue bawa kitab tuh. Bawa kitab yang gue pelajari tadi. Dia lihat kitab gue. Oh, kitab gue nih kitab anak kelas 3. Gue lihat kitab dia. Oh, dia ini anak kelas 1. Biasanya orang lihat aja, oh ini guru gue, paham nggak? Ini abang Leting gue. Kami tuh takut diharamin ilmu, paham nggak? Bahkan ke abang Leting. Oh, gitu. Nah, mungkin itu dia nggak bantah aku. Dia lebih Dia ke minta maafnya diterima nggak? gue minta maaf, diam langsung pergi. Dia pas Diam, dibuka. buka, dia pergi. Udah, gue ambil baju gue, pakai lagi, gue duduk. Udah, pagi datang gurunya. Anjir. Oh, pagi gue jatahnya bebas jam 10. Oh iya. Pagi jatah bebas jam 10. Terus Gurunya entah kemana. Nggak ngebebasin gue jam 10. jadi Sesuai jadwal dong, jam 10 gue bongkar rantai, gue taruh depan pintunya. Ustadz, udah saya lepasin, mohon maaf ya Ustadz. Tuh, gue kasih surat. Nah, gue pergi. Aman ternyata, nggak dipanggil lagi setelah itu. Aman. Itu kayaknya tuh Ustadz shock juga pas pulang. Anjing ini nanti gue bongkar. kuncinya masih di gua. Ya. Dari mana nih?